yang sifatnya memang doktrinal, tapi tidak berani menyampaikan hal tersebut. Tetapi ada juga yang punya kaitan dengan tersandung dengan orang Kristen yang lainnya. Jadi pergumulan tentang menjadi murid Kristus, memberitakan Injil, bertumbuh, berakar, berbuah, itu punya banyak dimensi. Punya banyak dimensi yang memang satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Belum lagi kita bicara misalnya kondisi-kondisi hal-hal yang sifatnya itu domestik. Domestik itu kepribadian kita yang sifatnya memang ada hubungan dengan relasi, entah itu pekerjaan, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan masa lalu kita dan lain halnya. Jadi permulaan pertama tentang bagaimana kita melihat Kristus, melihat Yesus yang mati menebus dosa, melihat agama kekristenan yang harusnya secara utuh dilihat dengan jelas, itu menjadi satu hambatan. Ya, belum lagi kalau kita bicara tentang tersandung dengan orang Kristen yang lain ya, misalnya tadi yang saya sebutkan. Ini juga menjadi banyak pergumulan. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat ke-18-19 itu adalah amanat agung Tuhan ya, betul ya, amanat agung Tuhan. Nah, dalam pergumulan Matius 28 kalau kita masuk ke dalam ayat yang ke-16 sebelumnya, itu dijelaskan tentang bagaimana orang-orang tertentu itu kemudian ragu-ragu ya ragu-ragu akan kehadiran Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ya, lalu kemudian menampakkan diri dan para murid itu melihat Yesus. Ya, lalu ketika melihat Yesus itu beberapa orang kemudian dikatakan ragu-ragu. Nah, pada waktu dikatakan ragu-ragu di sana, kata yang dipakai adalah bukan keraguan karena faktor kognitif, tetapi keraguan karena faktor pengalaman. Yang dipakai adalah kata distazo di sana, yaitu sebuah pengalaman masa lalu yang membuat mereka itu punya satu bayangan begini, apakah kejadian ini akan terulang kembali? Kejadian apa? Kejadian tentang Yesus yang akan meninggalkan lalu kemudian mereka akan mengalami aniaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, begitu kita melihat konteks bagian ini, oke, saya coba sekali lagi ya sebelum saya kirim ini tadi ya. Dalam banyak pergumulan seperti inilah, kita secara pribadi itu banyak sekali variabel yang kemudian membuat satu dengan bagian yang lain itu menjadi satu hambatan. Kenapa kita kok nggak punya satu perjalanan yang utuh, perjalanan yang dalam ya, bukan hanya sekedar satu bentuk pelayanan yang luas, tapi juga kedalaman terhadap iman Kristen, terhadap Tuhan. Oleh karena itu di awal pertemuan ini, saudara sekalian, nanti di akhir akan ada to-do list ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. Jadi saya berharap pada waktu ini disampaikan, saudara sekalian bisa megang bolpen atau kertas atau mungkin handphone ya, mencatat beberapa hal yang nantinya kita akan coba diskusikan di akhir. Ya. Nah, kita akan memulai bagian ini, perjalanan tentang pemuritan dan penginjilan ini, yaitu dengan sebuah filsafat yang mungkin nggak usah difikirkan artinya ya, yaitu epistemologi, yaitu bagaimana saya tahu apa yang saya tahu. Bagaimana saya tahu tentang kekristenan? Bagaimana saya tahu apa yang saya tahu? Bagaimana saya tahu tentang Yesus? Bagaimana saya tahu tentang Alkitab? Bagaimana saya tahu tentang Allah Tritunggal? Ada banyak hal. Bagaimana saya tahu tentang tradisi gereja? Bagaimana saya tahu tentang denominasi gereja dan lain sebagainya? Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Karena seringkali, saudara sekalian, apa yang kita tahu dan kita percaya itu bukan karena isinya benar, tetapi karena kita itu mempercayakan apa yang disampaikan kepada seseorang yang kita percaya. Ya, misalnya gini, kita itu mendengar ada banyak informasi dari orang tua kita, dari mentor kita, dari pendeta kita, dan lain sebagainya. Ada banyak informasi yang kita dapatkan. Dan kita mempercayai setiap kalimat yang disampaikan, bukan karena isinya itu benar, bukan. Tetapi semata-mata karena siapa yang menyampaikan kalimat tersebut. Ya, Bapak Ibu bisa paham maksudnya. Ya. Jadi kalau orang tua saya yang saya
betul-betul kagumi, mengatakan sesuatu nasihat dan lain dan seterusnya, saya langsung mengambil itu sebagai sebuah kebenaran. Apalagi ada banyak orang Kristen juga yang hari ini begitu mengidolakan hamba Tuhan, begitu mengidolakan pendeta, sehingga kita kemudian punya satu pemikiran bahwa orang ini nggak pernah atau nggak bisa salah. Nah, dalam konsep beginilah, maka kita kemudian perlu mengoreksi, perlu mengevaluasi apakah yang kita yakini sampai dengan saat ini adalah sebuah kebenaran. Ini ada 3 hal yang saya cantumkan di depan, saudara sekalian. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Kalau kita pakai kalimat, bagaimana kita tahu tentang kekristenan? Bagaimana kita tahunya? Ya, nomor 1 mungkin bisa jadi dari keluarga, dari teman, dari rekan, atau dari info orang lain. Ya, ini selalu saya tanyakan kepada banyak jemaat ketika kita ini lahir dalam sebuah keluarga Kristen. Jadi waktu lahir dalam keluarga Kristen, ada banyak orang yang mengambil sebuah kesimpulan, kalau saya tidak lahir dalam keluarga Kristen, mungkin saja saya bukan orang Kristen hari ini. Maka saya jadi Kristen bukan karena saya mengerti dan memahami apa itu kekristenan, tapi semata-mata karena sebuah lingkungan yang membuat saya mempercayai sesuatu yang saya anggap itu adalah sebuah kebenaran. Yang kedua adalah mungkin tentang teman. Nah, ini juga teman, rekan, atau info orang lain. Ini juga berkaitan erat dengan kenapa kita itu kemudian bertanya. Nah, kalau dalam pengalaman saya secara pribadi, saya nggak tahu nanti Pak Bambang bisa menambahkan. Ada banyak orang yang bertanya tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, itu berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan pertamanya. Misalkan, ada beberapa rekan, teman yang saat itu mengalami sakit penyakit. Lalu kemudian ketemu dengan temannya. Lalu temannya bilang, ini ada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan. Lalu dia bersaksi tentang pengalamannya pribadi. Saya juga dulu sakit, tapi saya berdoa di dalam nama Yesus, lalu kemudian saya sembuh. Lalu informasi ini disampaikan kepada teman tersebut, lalu teman ini diajak ke gereja. Nah, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Satu, mereka betul-betul mengalami hal yang sama, yaitu mereka juga disembuhkan. Tetapi tidak banyak juga yang kemudian ya tidak mengalami hal yang sama gitu. Ya, jadi kemudian ada banyak pergumulan, tapi sudah terlanjur masuk di dalam sebuah komunitas kekristenan tersebut. Nah, akhirnya orang ini mau ngomong sesuatu di dalam pergumulannya pun sungkan bahwa apa yang dia pahami itu, apa yang dia yakini itu ternyata tidak terjadi. Ya, jadi ada banyak orang yang kemudian juga mengatakan kepada orang Kristen ini, orang Kristen terlalu mengumbar janji, terlalu memberikan penghiburan yang kosong. Ya. Yang kedua adalah tradisi atau budaya di sekitar kita. Ini tidak bisa dipungkiri, saudara sekalian. Bagaimana kita dibesarkan dalam sebuah tradisi, membentuk sebuah ritual. Nah, ritual-ritual yang kita jalani ini dalam satu bagian kehidupan bisa mengalami titik kejenuhan. Bisa mengalami titik kebosanan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang mengaku hari-hari ini di dalam pergumulan mengikut Tuhan tidak lagi mengalami Tuhan, ya. Jadi dia baca Alkitab, dia ikut kebaktian, ya, kebaktian online, ya. Hari-hari ini udah bulan ke-8 atau bulan ke-9 kita kebaktian online. Awal-awal bulan masih semangat, masih mandi, masih pakai baju yang bagus, lalu kebaktian di depan laptop atau depan, tapi sudah minggu ke-8, ke-9, aduh udah malas. Ya, udah malas nih. Ya, mandi juga enggak. Ya, pakai celana pendek, sambil tiduran, makan popcorn, kayak nonton YouTube, kayak nonton film. Udah nggak ada lagi, udah nggak berasa. Bahkan ada satu anak pemuda yang ngomong begini, Kak, aku nggak kebaktian setiap minggu, aku kebaktiannya akhir minggu saja. Maksudnya apa ya, setiap bulan aku ropel tuh kebaktiannya kan 4 kali, aku nonton tuh 4-4-nya khotbahnya. Yang penting kan sudah kebaktian, saya sudah dengar firman. Tapi waktu ditanya apakah dia menemukan atau berjumpa dengan Tuhan, ya rasanya kerohaniannya menjadi kering, ya menjadi kering. Saya tahu begini, di dalam konteks Alkitab memang ibadah yang ideal itu meliputi semua indrawi kita, ya termasuk dalam pertemuan, ketemu, sentuhan, kata-kata, pelukan. Saya bukan ngomong yang lawan jenis ya, tetapi itu semuanya dalam satu konteks kehidupan beribadah. Tapi dalam bagian kita online, kita mengalami kesulitan, betul. Tetapi harusnya di dalam situasi yang seperti ini, kita ini diuji. Apakah pada waktu kita datang sebuah kebaktian, faktor pendorong apa yang paling besar kita datang ke gereja? Ya, nah ini banyak jawaban nanti. Bisa jadi gini, saya datang ke gereja karena saya tugas.
Ya, karena saya tugas, maka saya datang ke gereja. Atau mungkin karena jabatan tertentu. Ya, di beberapa gereja yang di luar sana, yang di Kutub Utara dan Kutub Selatan, itu ada banyak orang yang datang ke gereja karena nanti takut ditanya, kok kamu nggak datang? Kan kamu pengurus ini, kan kamu ketua komisi ini, kan kamu majelis, kan kamu hamba Tuhan, harusnya kamu datang. Atau mungkin ada beberapa orang yang datang ke gereja juga karena suka sekali setelah kebaktian ada makan-makannya. Ya lumayan, sekali makan kan bisa gomban, bisa lakban. Ini dapat makan gratis, ya, dapat puyung hai gratis, nasi tim gratis, ya lumayan lah. Ya, udah dapat kebaktian, dapat AC yang dingin, bisa istirahat, bisa tidur. Setelah kebaktian bisa turun, bisa makan gratis, nggak usah bayar. Ya, tapi di sini nggak ada ya, jangan khawatir, itu cuma terjadi di gereja saya saja. Tapi pergumulan seperti ini tidak bisa dipungkiri, ya ada gitu loh di dalam gereja. Ada gitu loh. Kita datang ke gereja, dorongan terbesarnya apa? Ya, jadi bagaimana saya tahu apa yang saya tahu ini menguji apa yang sebenarnya saya sedang yakini. Karena apa yang saya akui itu harusnya adalah apa yang aku yakini. Confession itu muncul dari conviction. Conviction itu dimulai pertama kali ketika kita sadar dan tahu apa yang sebenarnya kita yakini. Baru kita mulai mengaku. Dorongan hati nurani yang kebetulan merespon kekristenan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena di dalam konsep Alkitab, ketika manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan kemudian Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, gambar diri manusia itu bukan hilang, tetapi jadi rusak. Artinya hati nurani manusia di dalam diri kita ini masih ada. Nah, di dalam konteks bagian hidup tertentu, hati nurani itu bisa mendorong kita untuk menuduh kita ketika kita melakukan kesalahan atau kita sedang rindu untuk mencari sesuatu yang benar. Jadi ini banyak hal yang terjadi. Nah, ketika ada satu kejadian dalam hati nurani kita, di mana kita berada, kebetulan dalam tanda kutip itu ya kebetulan, kita kok ketemunya sama orang Kristen nih. Ya, teman kos kita orang Kristen, kita punya pengalaman macam-macam mungkin ya. Kita ketemu dengan traktat, kita ketemu dengan gereja, ada banyak hal yang kemudian membuat kita merespon kekristenan. Pertanyaannya seperti yang di awal tadi, kalau saja yang merespon itu bukan orang Kristen, yang hadir itu bukan orang Kristen, apakah hal yang sama juga akan terjadi? Maka saudara sekalian, saya bukan ngomong bahwa rasa damai sejahtera ketika terima Tuhan itu tidak penting. Saya bukan ngomong begitu ya. Itu juga penting. Tapi jangan lupa kalau kita membuka kacamata kita lebih luas, orang yang tidak percaya Tuhan, lalu ketemu dengan agama-agama lain, jawabannya juga sama. Jawabannya juga sama. Ketika saya ketemu sama agama ini, saya mengalami damai. Saya mengalami kelepasan. Saya mengalami sukacita. Sama juga. Artinya aspek kedamaian itu tidak bisa menjadi satu parameter tentang keyakinan yang kita sedang yakini hari-hari ini. Kalau kita hanya mendasarkan dengan perasaan, maka kita akan kesulitan untuk memahami apa itu kekristenan. Ini quotation malam hari ini. Pengakuan tanpa pengenalan adalah kebohongan, dan pengenalan tanpa pengalaman adalah kesia-siaan. Jadi kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, ya, tapi tidak pernah mengenal Tuhan, itu kebohongan. Kalau kita mengaku Allah itu maha kuasa, tapi tidak pernah mengenalnya, itu kebohongan. Kalau kita mengaku Allah penuh kasih, tapi tidak pernah mengenal kasih Allah kepada kita, itu kebohongan. Tetapi ketika kita sudah mengenal kasih Allah, tapi tidak mengalami kasih Allah, itu pun kesia-siaan, saudara sekalian. Untuk apa kita hanya mengenal kasih Allah? Untuk apa? Tapi kita tidak pernah mengalami kasih Allah itu sendiri. Dan hari-hari seperti ini, kita kan perlu memikirkan ulang ya. Memikirkan ulang apakah kita sungguh sedang mengenal dan sungguh sedang mengalami dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau konteks kita hari ini belajar tentang bagaimana memuridkan, bagaimana kita memberitakan Injil, problem utamanya bukan di dalam metodologi, bukan di dalam cara, bukan di dalam sebuah program, bukan di dalam sebuah buku, bukan dalam sebuah mentoring, bukan. Tapi problem utama adalah apakah kita itu adalah seorang murid Kristus yang sejati.
Karena omong kosong kita bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri bukanlah seorang murid. Jadi kalau ada orang yang nanya, Pak, pakai bahan apa kalau pemuritan? Bahannya adalah hidup kita. Hidup kita ini adalah bahannya yang harusnya bisa dibaca oleh orang lain. Sekali lagi, saya bukan ngomong materi itu tidak penting. Ini juga materi yang kita pakai kan. Betul kan? Ini kan materi pelatihan juga gitu loh yang kita pakai. Yaitu pada waktu kita melakukan pelatihan ini juga ada satu program tertentu. Ada satu visi, ada satu misi yang ingin dicapai tahun depan, kurang lebih begitu kan. Tapi kalau kita tidak memulai dari siapa kita, lalu langsung jump in, meloncat dengan bagaimana, maka kita akan kesulitan melihat tentang pemuritan. Dan ujung-ujungnya, ya Bapak Ibu, saya bukan ngomong ini pesimistik ya, ini hanya berhenti di dalam 4 kali pertemuan, sudah selesai gitu. Ya, tidak ada lagi api dari Roh Kudus itu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena tidak ada satu perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Maka pemuritan itu dimulai dengan bagaimana kita berjumpa dengan Kristus, memaknai Injil Tuhan, melihat tentang pengorbanan Kristus itu jauh di atas segalanya, sehingga itu menjadi dorongan yang sangat kuat untuk hari ini, malam hari ini, aku memberikan waktu, tenaga, pikiranku, waktuku untuk fokus, memikirkan ulang. Memikirkan ulang, apakah kita ini hanya akan bergereja begini saja, gitulah kurang lebih ya. Karena satu kali kita akan masuk dalam sebuah titik jenuh. Dan perhatikan Bapak Ibu sekalian, kejenuhan di dalam kerohanian terjadi bukan karena banyaknya aktivitas, tetapi karena semakin sedikitnya relasi dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kejenuhan dan kebosanan di dalam kerohanian bukan terjadi karena banyaknya aktivitas yang kita lakukan, tetapi karena minimnya dan kurangnya relasi kita bersama dengan Tuhan. Tapi selalu triggernya begitu sih. Selalu pemicunya adalah, aduh, kok tiap minggu siapin bahan saat teduh ya, kok tiap minggu nyiapin khotbah, kok tiap minggu nyiapin materi bahan untuk sekolah minggu, kok tiap minggu harus rekaman, kok tiap minggu ini banyak sekali kegiatan-kegiatan. Semuanya itu adalah hal yang baik. Dan kita bisa masuk dalam satu bagian yang berpikir bahwa, kok gua lagi sih, kok aku lagi sih, capek, rasanya pengen cuti. Cuti. Ya, sekali lagi cuti itu bukan saya ya cuti sih, tapi kita karena waktu kita ngomong kita cuti, lalu dengan alasan pengen me time, itu sudah menjadi satu pergumulan yang harus kita uji gitu loh. Karena kita tidak butuh me time, kita butuh me and God's time. Aku dan Tuhan, waktu aku dan Tuhan, bukan waktu aku sendiri, bukan. Kalau orang dunia mengatakan, gua butuh nih me time. Wah, pergi gunung sendiri, pergi ke mall sendiri. Ya nggak bisa ke mall hari-hari ini. Aku pengen menyendiri, gitu ya. Ya itu orang dunia, tetapi kita yang percaya pada Tuhan, kita yakin bahwa me and God time itu better than me time. Waktu saya dan Tuhan bersama-sama itu jauh lebih berharga dan bernilai ketimbang waktu saya sendirian. Ya. Jadi, saudara sekalian, hari ini kita perlu memikirkan ulang kehidupan kerohanian kita dimulai dari apakah Kristus Tuhan itu mempunyai satu nilai yang lebih penting, yang jauh lebih penting dari segala sesuatu dalam hidup kita ini. Kalau kita tidak melihat dia secara utuh, tidak melihat dia secara fokus, maka kita akan kehilangan satu dengan lainnya. Bisa jadi begini, relasi kita dengan Tuhan itu bersifat transaksional. Karena aku baik, Tuhan pasti baik. Kalau aku jahat, Tuhan bisa jahat. Ya Galatia 2:20 kan kita tahu ya. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku tidak lagi hidup. Ya, tapi Kristus yang hidup dalamku, dan hidup yang kujalin dalam daging ini adalah hidup dengan iman di dalam Kristus Yesus yang mengasihi aku dan memberikan nyawanya untuk aku. Itu ayat 20. Tapi waktu Bapak Ibu membaca ayat 18 dan 19, itu ada ketegangan tentang apa? Dua hal, ya, yaitu yang satu relasi yang berdasarkan tentang antinomian, antinomos, ya, anti hukum, artinya adalah aku sudah diselamatkan oleh Kristus, ya sudah selesai semuanya. Atau di sebaliknya adalah orang yang legalitas, orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, mana-mana ritual, mana-mana aturan, mana-mana hukum, kalau salah begini, kalau baik begini. Jadi ada ketegangan di dalam kehidupan itu, kekristenan di jamaat Galatia.
Dan pada waktu Paulus mengatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, memberi jawaban bahwa relasi kita bersama dengan Tuhan bukanlah anti hukum, ya, hyper grace, hanya percaya lalu setelah selesai, bukan juga karena hukum, bukan, tetapi karena hukum kasih yang dinyatakan oleh Tuhan. Jadi kalau hukum kasih yang dinyatakan oleh Tuhan, dorongan kita melakukan aktivitas rohani karena kasih kepada Kristus, dan ketika kita jatuh di dalam dosa pun kita percaya Tuhan tetap memberikan kita kesempatan. Jadi saudara sekalian, kasih Tuhan tidak bertambah ketika kita berhasil melakukan apa yang Dia inginkan, tetapi kasih Tuhan juga tidak berkurang ketika kita itu gagal melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini harus dipahami. Jadi pada waktu kita berhasil, ya, kasih Tuhan tidak bertambah. Oh, Tuhan semakin mengasihi kita. Pada waktu kita berhasil memberitakan Injil, berkhotbah, melayani, kita berhasil melakukan banyak hal dalam kehidupan kekristenan, lalu Tuhan akan semakin bertambah mengasihi kita. No. Tapi kasih Tuhan juga nggak berkurang waktu kita jatuh. Epistemologi, bagaimana kita tahu apa yang saya tahu, tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang dunia. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengupas ini lebih dalam, tapi karena ini kan konteksnya kita adalah leader ya, pemimpin yang akan nanti masuk dalam pemuritan, jadi kita akan melihatnya secara garis besar saja, tidak seperti seminar tentang Christian worldview tentunya. Tapi ini tidak bisa dipungkiri terlibat yang sangat kuat di dalam bagaimana kita mengiring Tuhan. Itu sudut pandang dunia, kumpulan sistem kepercayaan, ya, yang kita percaya sebagai kebenaran yang mempengaruhi tindakan kita. Kebenarannya adalah banyak orang, many people believe in many things. Banyak orang percaya dengan banyak hal. Tapi bukan banyak hal yang kita percaya adalah sebuah kebenaran. Ya. Jadi ini perlu kita pahami supaya kita bisa melihat bahwa hal yang utama di dalam kekristenan adalah kita sadar, kita tahu tentang apa itu yang benar dan mana yang tidak benar. Artinya kalau kita bicara tentang sebuah kebenaran, Alkitab mengatakan di dalam kitab Yohanes bahwa ketika engkau menerima anak itu, maka anak itu akan memerdekakan engkau. Nah, kemerdekaan yang disampaikan, kebenaran yang akan memerdekakan itu adalah sebuah kebenaran yang sifatnya itu bukan dari manusia kepada Allah, tetapi bagaimana Allah yang menyatakan kebenaran itu sendiri. Selama kita tidak memahami tentang kebenaran yang berasal dari Allah itu sendiri, maka apapun yang kita sedang percayai hari-hari ini akan mudah sekali goncang, mudah sekali goyang. Ya. Dan di dalam kehidupan dunia zaman modern ini, pemuritan akan bertemu dengan sebuah konsep, yaitu konsep kebenaran itu adalah relatif. Kebenaran itu relatif, Pak. Bagaimana saya bisa memahami tentang Alkitab, bagaimana saya bisa memahami kitab suci agama yang lain, itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Jadi saya bisa melihat bahwa di dalam semua agama itu ada kebenaran. Betul memang di dalam wahyu umum ada kebenaran, karena all truth is God's truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Tapi waktu kita ngomong tentang kebenaran yang sifatnya itu otoritatif, yaitu yang paling atas, yang paling utama, maka kita tidak bisa tidak mengatakan bahwa kebenaran itu bukan relatif. Bukan tergantung saya melihatnya, maka itu adalah sebuah kebenaran, bukan. Tapi karena kebenaran itu ada di dalam dirinya sendiri dan kita harus melihatnya seperti kebenaran itu sendiri. Contoh, kalau Bapak Ibu melihat latar dari ini ya, background dari Zoom saya, warnanya adalah biru. Betul ya? Ya, warnanya biru. Nah, pertanyaannya adalah apakah latar ini warna biru karena saya menyebut itu biru atau karena di dalam dirinya itu warnanya biru. Dan saya amat yakin bahwa walaupun saya sebut itu warnanya merah, itu tidak merubah dinding ini menjadi merah. Dia tetap biru karena keberadaan dirinya yang biru bukan ditentukan dari apa yang saya katakan. Bukan. Tetapi di dalam dirinya sendiri adalah biru. Maka kalau kita ngomong tentang kebenaran yang sifatnya absolut, di dunia ini ada banyak hal yang sifatnya itu absolut. Ada banyak hal yang sifatnya itu mutlak.
1 tambah 1, 2 itu bukan karena saya ini baru dapat gaji di awal bulan, atau di akhir bulan saya lagi seret. Jadi kalau nggak ada duit, 1 tambah 1, gue mau ngomong 3 deh, lu mau ngomong apa? Kan gue hatinya lagi nggak enak. Nggak begitu juga. Ada nggak ada duit, tetap 1 tambah 1, 2. Gaya gravitasi itu adalah kebenaran yang absolut. Saya nggak bisa ngomong semua, oh kalau benda ini dilempar nggak akan jatuh. Nggak begitu. Semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh. Gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi itu ada di dalam dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya menjadi penting ketika kita memahami apakah Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu kita memikirkan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memaknainya apakah ini menurut orang Kristen atau di dalam Yesus itu sendiri dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Loh kok ngomong ini lagi sih Pak? Karena ini menjadi basic. Kita nggak mungkin bisa menjadi murid Tuhan sebelum kita memahami mana yang benar, absolut, yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat, mana yang tidak. Karena pada waktu kita bicara tentang kebenaran yang absolut ini, kebenaran yang benar-benar benar ini, dan kita menghidupi kebenaran itu, harusnya pada naturnya mendorong kita untuk menghidupi Injil sehingga kita memberitakan Injil. Loh kok bisa begitu, Pak? Ya analoginya sangat sederhana lah. Kalau di dunia ini misalnya hanya kita yang ada di sini yang punya vaksin corona misalnya. Dan ini absolut. Terjadi pada saya dan sembuh pada kita semua. Secara medis bisa terbukti dan teruji klinis. Saya kok ragu ya. Masakan kita ini menutup mulut kita dan tidak ngomong kepada siapapun? Nggak mungkin. Kalau kita mencintai dan mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita akan usahakan sebagaimana mungkin supaya apa yang kita tahu dan apa yang kita sudah alami ini kita bagikan. Jadi agak aneh kalau kita bicara tentang seminar untuk memotivasi memberitakan Injil. Pemberitaannya nggak usah dimotivasi. Itu by nature itu sudah harus ada di dalam kehidupan kita gitu loh. Tapi kenapa kita tidak melakukan hal itu? Karena bisa jadi karena kita merasa kebenaran itu bukan hanya ada di dalam kekristenan. Jadi saya ketemu satu orang yang pernah berbincang-bincang dan bicara tentang misalnya Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, aku berkata kepadamu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul ya? Lalu orang ini mengatakan bahwa itu kan menurut Injil Yohanes. Nah, you harus tahu dong siapa Yohanes. Yohanes itu muridnya Yesus. Kalau Yohanes muridnya Yesus, apapun juga yang disampaikan Yohanes pasti akan meninggikan Yesus karena itu muridnya. Terus pada waktu ditanya maksudnya bagaimana? Ya sama sajalah kita seperti anak misalnya. Kita anak dari papa kita. Kalau kita anak dari papa kita ditanya, siapakah orang yang terbaik di dunia ini? Siapakah papa yang terbaik? Ya kita jawab papa kita lah. Apakah kita menjawab papa kita adalah orang yang terbaik itu betul-betul terbaik? Ya belum tentu, kan harus diuji. Kalau dibandingkan sama papa yang lain, mungkin papa yang lain bisa memberi jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih mewah. Tapi kenapa kita mengatakan papa kita yang terbaik? Karena kita anaknya. Sama tuh kayak Yohanes. Yohanes ngomong, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu katanya Yohanes. Kenapa kok Yohanes begitu yakin? Karena Yohanes muridnya. Lalu responnya bagaimana kalau ada yang mengatakan demikian? Ya kita harus melihatnya secara jelas dong. Karena kalimat tentang satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu bukan hanya di Yohanes 14 ayat 6. Di 1 Yohanes ada, di Kisah 4 ayat 12 juga ada. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun diberikan kepada dia yang di dalamnya kita diselamatkan. Kisah 404 ayat 12. Di Injil Lukas ada, di Injil Matius ada. Misalnya silsilah tentang kelahiran Yesus. Malaikat ketika datang menjanjikan apa? Bahwa dia adalah Sang Immanuel. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dari mana? Dari dosa. Kalau mundur ke perjanjian lama, banyak sekali. Kita ini mau Natalan, banyak sekali ayat-ayat yang dipakai. Yang sebenarnya sifatnya mesianik. Yaitu tentang bagaimana nabi-nabi tersebut menjelaskan nubuatan tentang kelahiran kedatangan Yesus. Dan apa? Semua benang merahnya satu.
yaitu datang untuk membebaskan umatnya dari ikatan dosa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa ini saya kemudian mengulang untuk mengingatkan kita kembali tentang pemuritan. Jadi pemuritan itu variabelnya kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Tetapi yang menjadi fokus di dalam kehidupan pemuritan adalah pertanyaan seperti yang Yesus katakan atau tanyakan kepada muridnya. Apa pertanyaan Yesus? Menurutmu, siapakah aku ini? Jadi malam hari ini sebelum kita melangkah untuk memuridkan, memberitakan Injil, menghidupi Injil, pertanyaannya adalah kita harus jawab malam hari ini secara jujur. Menurutmu, siapakah aku ini, kata Yesus. Jadi saudara sekalian, kekristenan seharusnya bukan hanya sebuah kebenaran, tetapi melalui kebenaran itu kita melihat segala sesuatu dengan benar. Christianity is not only something that we see as a truth. Kekristenan bukan hanya sesuatu yang kita lihat sebagai sebuah kebenaran, tetapi melalui kebenaran itu kita melihat segala sesuatu dengan benar. Ini kan menarik ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi pada waktu memutuskan untuk usaha kerja, untuk menikah, untuk pelayanan, dan lain sebagainya, fokus utama untuk mengambil keputusan itu bukan bagaimana Yesus menyampaikan sesuatu, bukan. Tapi banyak kemudian kita memutuskan sesuatu karena apa? Berdasarkan pengalaman. Engkong dulu begini, karena engkong dulu begini, maka kita begini. Kenapa kamu menikah? Ya karena menikah ya tuntutan orang tua, tuntutan lingkungan, komunitas. Ya karena aku punya satu mimpi tentang kehidupan yang aku jalani. Banyak hal yang mendorong kita dan repotnya adalah tidak satu pun dari semua keputusan yang kita ambil itu didasarkan dengan apa yang Tuhan ingin katakan dan sampaikan. Ya. Sekali lagi, tradisi budaya yang kita jalani di dalam keluarga itu ya tidak itu memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri memang. Tapi pada waktu kita akan melangkah di dalam proses pemuridan menjadi murid, justru itulah yang seringkali menjadi penghambat. Ya. Sekarang ini berapa banyak anak-anak yang sulit untuk memahami hubungan korelasi sekolah dengan Yesus. Untuk apa saya sekolah? Hubungan kerja dengan Yesus. Bahkan beberapa orang yang sudah menikah pun hari ini, itu sulit sekali memberikan sebuah koneksi atau hubungan yang jelas antara hubungan suami istri, seks, dengan penebusan Kristus di atas kayu salib. Tanpa sadar kita mengkotak-kotakan, kita memisah-misahkan segala hal yang kita lakukan dalam keseharian dengan Kristus. Apakah ada hubungannya seks dengan Kristus penebusannya? Ya pasti dong. Apakah ada hubungannya ketika kita memutuskan untuk belanja dan membeli sesuatu? Ya pasti dong. Melihat segala hal di dalam dunia ini, kacamata kita ini melihatnya sebagaimana Yesus hadir dan ada. Ya. Makanya, saudara sekalian, tagline-nya adalah gini, discipleship begin in your family. Pemuritan itu dimulai dari keluarga. Ya, karena keluarga yang akan melihat dan yang akan menentukan apakah kita ini sedang berjalan sebagai murid atau tidak. Ya bukan hanya saudara sekalian hadir di sini, saya pun akan melakukan hal yang sama. Jadi saya waktu Zoom ini pun di rumah dan anak-anak saya dan istri saya mendengar apa yang saya katakan hari ini gitu. Mungkin waktu saya ngomong begini mereka bisa tertawa dan tersenyum dengan sinis tentunya ketika dia tidak melihat apa yang sebenarnya saya katakan ini tidak saya lakukan gitu loh. Ya. Sekali lagi kita bicara tentang keluarga. Lalu kita bicara tentang family altar. Ada nggak persekutuan di dalam keluarga? Bagi saya, persekutuan di dalam keluarga itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah memperkatakan firman di dalam setiap area kehidupan. Ya. Makanya waktu itu cukup terkejut ketika ada satu guru sekolah minggu sebelum pandemi. Itu yang datangi saya. Lalu ngomong begini, Pak Joy,
Anaknya kok itu ya lucu sekali ya, luar biasa loh. Saya bilang, kenapa? Itu loh, waktu dikasih donat satu-satu anaknya, waktu mau dimakan donatnya anak bapak tuh berdoa. Saya bukan ngomong saya ini berhasil ya, tapi saya bilang only by His grace. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Lo makan donat berdoa kan biasa aja. Ya mungkin bagi beberapa orang biasa saja sih, nggak ada yang aneh. Karena harusnya pun tidak aneh harusnya. Karena semua hal yang kita dapatkan berasal dari Tuhan, maka setiap doa yang kita naikkan bukan berdasarkan apa yang kita dapat. Hal yang besar atau yang kecil, kita mengucap syukur. Ya, makanya hari-hari ini kami keluarga sedang menghafalkan 1 Tesalonika 5, 16, 17, dan 18. Dan setiap kali kita akan mengatakan sesuatu, kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu, kita mengingat kalimatnya. Ya. Bersukacita senantiasa, berdoalah terus-menerus, dan ucapkanlah syukur, karena itu adalah kehendak Tuhan di dalam Kristus. Dan itu yang kita ulangi setiap kali ketika kita bincang-bincang, ketika kita ngobrol, ketika kita makan, ketika kita jalan-jalan, di mobil, ketika kita sekolah. Yang disampaikan jelas bahwa kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mencoba untuk mengeksplorasi talenta kita. Untuk apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi bukan di dalam satu bagian hidup saja kita bicara tentang Tuhan, tapi dalam segala hal yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita melihatnya sebagaimana kekristenan itu mengajarkan kepada kita. Sebagaimana Kristus mengajarkan kepada kita. Nah, ini adalah pokok masalahnya, saudara sekalian. Yang pertama adalah seperti yang saya singgung di depan tadi, kekristenan hanya dilihat sebagai agama. Karena dia bersifat sebagai agama, dia tidak lagi personal relasi, tetapi udah impersonal. Karena agama saja, yang penting sudah melakukan sebuah ritual-ritual agama dan selesai. Yang kedua, kita melihatnya kekristenan hanya bagian dari kebenaran. Dalam arti kata lain, ada kebenaran-kebenaran yang lain yang di luar kekristenan yang menjadi sebuah dasar yang kita bisa ambil, yang kemudian menjadikan kita itu melakukan sesuatu. Sehingga tidak aneh ketika kita bicara tentang sebuah keputusan yang harus diambil, kita nggak ngelihat tentang Alkitab saja sebagai otoritas yang utama. Tapi kita melihat ada banyak rangkaian di bawah ini yang mungkin kita pikir itu benar, lalu kita masukkan. Kenapa itu kita pikir itu benar? Karena menurut pengalaman itu berhasil. It works gitu loh. Jadi kebenaran ditentukan kalau itu berhasil. Nah, masalahnya adalah waktu kita bicara tentang kekristenan, semakin banyak kita tahu, semakin sedikit yang kita lakukan. Nah, ini menjadi problem gitu loh. Nanti bagian yang kedua nanti kita akan bahas tentang ini. Terlalu banyak yang kita tahu sehingga membuat kita itu tidak lagi mau melakukan apa yang kita tahu. Sehingga banyak anak muda ngomong begini, lebih baik gua nggak tahu. Karena kalau gua nggak tahu, gua harus melakukan apa yang gua nggak tahu kan. Yang ketiga adalah kekristenan terlalu bermuatan tradisi. Aduh, capek Pak ke gereja itu Pak, bertengkar ya. Tengkarnya itu nggak jelas tentang alat musik, tentang tepuk tangan, tentang duduk berdiri. Ada banyak pergumulan di dalam kekristenan yang kemudian udah lagi nggak membuat kita itu sejahtera, Pak. Yang diomongin tentang tradisi. Bahkan ada banyak orang ke gereja pun tidak mengerti dan memahami kenapa ke gereja dalam posisi tertentu kita duduk, posisi tertentu kita berdiri. Kalau ditanya, kenapa kalau misalnya kasih persembahan kita berdiri, Pak? Ya karena WL suruh kita berdiri, maka kita berdiri. Kenapa ada pengakuan iman rasuli Pak di sebuah gereja? Kenapa ada doa Bapa Kami setelah kita doa syafaat? Kenapa kita kasih persembahan kalau Tuhan itu kaya? Semuanya tidak bisa kita jawab. Dan kalau kita jawab pun jawabannya adalah karena semuanya melakukan hal itu. Karena semuanya hari Minggu datang ke gereja. Karena semuanya setiap hari Minggu kasih duit di kantong persembahan, kolekte. Karena semuanya itu kalau misalnya datang menjadi orang Kristen, melayani. Maka saya tidak pelayanan atau saya pelayanan itu ditentukan dari karena orang Kristen itu pelayanan. Dan celakanya adalah banyak pemimpin gereja yang mengatakan, kamu kan sudah Kristen, masa tidak pelayanan? Nah ini tradisi. Yang keempat adalah kekristenan dipercaya sebagai agama pemberi berkat. Ya, ini kalimat yang saya kutip dalam sebuah buku Dallas Willard yang mengatakan, if we only satisfied with his presence but not his presence, so we are not truly his disciple. Kalau kita hanya puas dengan hadiah-hadiah, dengan pemberian-pemberian dari Tuhan, tapi tidak puas dengan kehadiran Tuhan,
maka sesungguhnya kita bukanlah murid Kristus. Saudara, ini menarik sekali ya kalimat ini. Dan kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, kita harus memikirkan ulang. Dengan kalimat yang sangat ekstrim mungkin. Seandainya kalau Yesus tak pernah menjanjikan surga, saudara sekalian. Apakah hari ini kita masih tetap mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kita, dan kita mau hidup untuknya, walaupun meskipun tak ada surga yang Dia berikan kepada kita. Ya puji Tuhan ada surga, karena surga itu sendiri bukan hanya sekedar tempat, tetapi dalam keberadaan diri Yesus itu sendiri. Maka di dalam Alkitab keberadaan surga itu bukan dijelaskan tentang siksaan, walaupun ada penjelasan itu secara simbolik dalam kitab Wahyu, tetapi yang paling utama dari semuanya itu adalah bagaimana perpisahan dengan Tuhan Allah itu diselesaikan oleh pengorbanan Kristus, sehingga hal yang utama dan berharga yang membuat kita puas adalah ketika kita ini yang tadi terpisah kemudian berjumpa, bertemu muka dengan Tuhan, dan itu membuat sukacita yang melampaui segala hal dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengalami itu? Kalau kita hanya puas dengan pemberiannya, tapi tidak puas dengan kehadirannya, jangan sampai kita sedang tidak lagi menjadi murid Tuhan. Sekali lagi, saudara sekalian, saya bukan ngomong berkat Tuhan itu salah, tetapi kalau penentu kasih kita kepada Tuhan adalah berkat-Nya, maka kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan di dalam kita mengiring Tuhan. Gitu. Karena sang Rasul Paulus pun pernah meminta kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini tagline yang berikutnya quotation, bukan apa yang kita lihat yang menentukan sikap hati, tetapi sesungguhnya sikap hati kita yang menentukan bagaimana kita menilai apa yang kita lihat. Saudara sekalian, penting nggak sih memuridkan orang itu? Penting nggak sih menjadi murid Tuhan itu? Mungkin yang lebih cocok pertanyaan begini. Penting nggak sih? Karena kalau itu penting dan terutama, maka saya teramat yakin bahwa untuk sesuatu yang kita anggap penting itu kita berani bayar harga. Kita berani mengambil sebuah keputusan yang radikal di dalam kehidupan ini untuk mengiring dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal pikiran kita, saudara sekalian. Ya, karena seringkali kita hanya menentukan sikap hati kita dengan apa yang kita lihat. Sebenarnya bukan. Ya. Gimana kita melihat rumah? Gimana kita melihat mobil? Kenapa kita terlalu banyak memikirkan untuk menambah mobil, menambah rumah, menambah keuangan, menambah kekayaan, jauh daripada kita memikirkan bagaimana kita bisa menambah murid Tuhan, bagaimana kita bisa menambah kasih kita kepada Tuhan. Nah, itu penting sekali gitu ya. Saya yakin di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus bicara tentang mamon misalnya, kenapa kok hampir 30% dari semua ilustrasi perumpamaan perjumpaan Kristus itu bicara tentang mamon? Karena suka atau tidak suka, dewa mamon itu ya, berhala tentang uang ya, itu menjadi salah satu hambatan kita untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh kok. Bahkan dalam zaman modern seperti ini ada banyak gereja juga yang menggunakan Tuhan sekedar semata-mata untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kita mencoba menggunakan kata Tuhan untuk kita ini bisa meraup keuntungan buat diri kita sendiri. Dan ini pergumulan yang tidak mudah sih. Ya, sejujurnya dalam pergumulan hal seperti ini, hampir semua manusia rasanya tidak akan terhindarkan sih. Ya. Suatu kali saya punya pengalaman, saudara sekalian, diundang untuk melayani sebuah camp, diundang oleh sebuah gereja yang cukup besar, pesertanya cukup banyak, di luar kota waktu itu sebelum pandemi. Beberapa narasumber diundang dari beberapa kota yang berbeda, Jakarta, dari macam-macam ya. Lalu kumpul di sana, saya menjadi salah satu narasumbernya. Ya, lalu kemudian menginap satu malam, tempat yang sangat layak sekali ya, menurut saya justru di atas rata-rata ya, sangat baik sekali. Jadi dari semua pelayanan jemaat kepada hamba Tuhan sangat luar biasa. Lalu kemudian selesailah tugas saya dan saya pulang. Dan ketika saya pulang,
anehnya adalah otak dan hati saya yang begitu sangat buruk ini, kemudian memikirkan kok pulang biasanya tuh ada tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Bendahara mendatangi lalu mengatakan, Pak, ini ucapan terima kasihnya. Ini sampai di mobil, sampai pulang, nggak ada. Dan saya harus berkata jujur pada saat itu, hati saya gelisah. Seakan-akan pengen WA, pengen tanya apakah lupa. Tapi dalam perjalanan sampai di rumah dan esok harinya, sekarang saya harus akui begitu sangat kotor dan najisnya hati dan pikiran saya. Kotor dan najis. Dan saya bergumul dengan Tuhan dan saya minta pertobatan supaya kasih Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran saya. Sekali lagi, apakah hamba Tuhan melayani diberi persembahan kasih salah? Tidak salah. Tapi ketika itu menjadi satu yang mengganggu bentuk pelayanan menjadi salah. Dan saya sadar sekali hari itu gitu. Dan saya minta ampun pada Tuhan, begitu kotor dan najisnya hati saya ini. Dan saya puji Tuhan, 2 minggu kemudian saya dihubungi oleh seseorang dari panitia baru mengatakan setelah mereka melakukan evaluasi penutupan, mereka menghitung tentang budget, baru ketahuan bahwa memang bendaharanya lupa memberikan. Tapi saudara sekalian, pengalaman itu membuat saya sadar sekali bahwa seorang hamba Tuhan pun tak pernah bisa terlepas dari bagaimana kita ini menentukan sikap hati kita. Dan saya sangat bersyukur dalam pengalaman yang seperti itu, sehingga saya hari ini bisa ngomong, saya bisa bicara. Ya, apakah saya sudah lepas sepenuhnya? Tidak juga gitu loh. Dan menjadi poin pentingnya adalah bagaimana relasi saya kepada Tuhan menentukan bagaimana saya melihat segala sesuatu di dalam dunia. Selama relasi saya kepada Tuhan itu tidak benar, maka jangan pernah bermimpi setiap keputusan kita ambil itu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi murid Tuhan ini artinya apa? Ini 3 hal yang membedakan kita sebagai murid dan orang Kristen. Di dalam YouTube saya, Bapak Ibu kalau belum lihat bisa kunjungi YouTube saya, YouTube channel saya. Saya mempunyai sebuah tagline. True faith always seeking understanding. Iman yang sejati selalu mencari pengertian. Jadi apakah kalau ditanya, ciri seorang murid Tuhan adalah iman kita ini tidak akan pernah stagnan. Iman kita ini tidak akan pernah berhenti. Dia akan selalu mengejar. Kalau bahasa pemazmur adalah selalu haus, jiwaku haus, batinku rindu. Didorong terus, entah bagaimana caranya, entah dari mana caranya, tapi yang pasti aku yakin ketika aku di dalam Kristus, Allah Roh Kudus mendorongku untuk mencari kebenaran, bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi Allah Roh Kudus itu yang menerjemahkan kebenaran itu di dalam hidup saya. Baik, kalau saudara sekarang melihat Matius pasal yang ke-13 tentang perumpamaan Kristus kepada murid-muridnya, tentang penabur, ya, ditaburkan di batu-batu, di tanah, lain sebagainya. Ada satu selipan yang sangat menarik. Ya. Karena waktu itu murid-murid bertanya, kenapa kok Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaan? Dan menarik sekali, Yesus meresponi kalimat tersebut dengan sebuah perkataan bahwa biarlah yang bertelinga, ya, itu tidak menanggap, melihat tapi tidak bisa mengerti. Karena Tuhanlah yang memberi pengertian. Kepada mereka lah yang diberikan pengertian. Itu luar biasa sekali. Artinya Yesus sendiri memahami kok bahwa kebenaran itu nilainya sangat berharga. Dan oleh karena itu kebenaran itu tidak serta-merta mudah untuk kita mengerti dan pahami. Karena hanya di dalam pimpinan, penerangan, pencerahan dari Allah Roh Kudus kita bisa memahami. Tapi menariknya adalah walaupun itu sulit, Allah Roh Kudus tetap mendorong kita untuk mencari. Walaupun itu sulit dipahami, Allah Roh Kudus menerjemahkan. Jadi Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang yang percaya kepada Kristus itu, dia sifatnya akan terus dinamis, saudara sekalian. Karena kasih itu dinamis, betul ya? Saya selalu kan bicara ya pada jemaat di teman-teman sekalian di sana kan. Kalau kasih itu legalis, ya kasih itu ya bukan kasih.
Ya, kita hanya memberi sesuatu bukan karena kita cinta, tapi karena aturan. Kalau pasangan kita ulang tahun, ya udah gue kasih hadiah. Kenapa kasih hadiah? Karena cinta? Enggak, karena lu ulang tahun. Karena lu ulang tahun, tugas saya kasih hadiah. Begitu saya sudah kasih hadiah, please jangan tanya hadiahnya. Ini kok sama terus. Jangan tanya. Yang penting tugasku sudah selesai. Tapi kasih itu dinamis. Kasih itu seharusnya adalah mendorong kita mencari tahu, mencari cara, terus menerus mengupgrade diri, bagaimana saya bisa memberi yang lebih baik, yang lebih baik. Dan di dalam situasi pandemi seperti ini kan kasih kita kepada Tuhan diuji kan. Nggak bisa kunjungan. Ya apa yang lakukan? Ya telepon, WhatsApp. Sulit. Ya sulit sih. Tidak bisa ketemu. Lalu gimana? Ya udah, akhirnya hamba Tuhan sekarang jadi YouTuber juga gitu loh. Belajar untuk buat rekaman. Nah, saya juga belajar akhirnya. Karena saya tahu nggak mungkin kita ini hanya berhenti begitu, nggak mungkin. Kita harus terus bertumbuh, kita harus terus menjadi berkat. Keterbatasan diri kita harusnya tidak membatasi kuasa Allah yang tidak terbatas. Yang kedua adalah tadi Christian worldview, ya, sudut pandang dunia untuk melihat dunia ini dengan kacamata kekristenan. Seorang murid bukan hanya mendorong untuk mencari kebenaran dan memahami kebenaran, tapi seorang murid adalah melihat segala sesuatu dengan kacamata Kristus itu sendiri. Lalu yang ketiga, murid Kristen, murid yang sesungguhnya adalah apa? Murid yang sesungguhnya memahami bahwa Christian hedonisme, ya, kepuasan kekristenan kita, gaya hidup kekristenan kita itu bersumber, berdasar, berfokus bukan kepada pemberian Tuhan, tapi berdasar kepada siapa Tuhan itu sendiri di dalam hidup kita. Nah, ini sudah jam 8 lebih 6 menit. Ya. Mungkin kalau nggak salah sudah 1 jam ya. Pak Tim mungkin bisa bantu saya apakah, karena saya berpikir saya tidak akan kejar materi supaya ada korespondensi gitu. Ya Pak Joy Manik, terima kasih. Kita break sebentar. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dan menanyakan langsung ke Pak Joy soal murid ini, Bapak Ibu. Silakan. Ya, saya takutnya overwhelm karena terlalu banyak materi nanti yang disampaikan ya. Jadi mungkin saya break dulu sebentar. Kalau ada respon lebih bagus, saudara sekalian saya tutup dulu ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan tentang materi kita malam hari ini. Jadi Bapak Ibu malam ini murid apa orang Kristen gitu. Ya, silakan. Ya, Pak Joy, saya ingin penjelasan yang tadi Pak Joy sempat ngomong bahwa kenapa kebenaran itu selalu diukur dengan keberhasilan gitu. Jadi sebenarnya parameternya apa kalau tidak keberhasilan itu? Soalnya ini memang yang sering menjadi satu format umum ya. Kalau itu tidak berhasil berarti tidak benar gitu. Berarti harus dirubah, nggak benar dirubah gitu. Jadi mungkin ada satu pola berpikir yang berbeda sehingga bisa dimengerti kebenaran memang harus ditekuni sebagai kebenaran walaupun tidak kelihatan keberhasilannya gitu. Iya, ya ini pertanyaan Pak Bambang ini terjadi cukup sering di gereja saya sebenarnya. Di awal-awal kita sedang memikirkan tentang pemuritan. Saya tidak tahu apakah ini akan menjawab, nanti bisa dikoreksi kalau respon saya ini tidak sesuai. Tapi yang saya tangkap dari Pak Bambang adalah begini. Di dalam konteks gereja, itu ada 2 hal yang kita pahami ya. Jadi gereja itu sebagai bentuk organisme yang hidup, ya, artinya gereja adalah tubuh kita, bait Allah. Kita adalah secara pribadi adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Tapi dalam konteks yang lain juga tidak bisa dipungkiri gereja itu sifatnya organisatoris. Jadi oleh karena itu organisatoris juga jangan sampai dipahami seperti organisasi dunia ya.
Jangan begitu juga. Karena kita harus melihatnya misalnya di Kisah Para Rasul ketika ada diakonos. Ada diaken-diaken yang dipanggil untuk melayani, membantu pelayanan para rasul supaya para rasul bisa fokus terhadap pemberitaan firman Allah. Ya, makanya dari situlah muncul sifatnya itu pembagian job desk. Tapi kalau kita melihat pembagian job desk, Stefanus bukanlah bagian dari para rasul sebenarnya, tapi bagian dari diakonos. Tapi dia mati karena memberitakan firman. Jadi dari kisah Stefanus kita bisa melihat bahwa job desk ini bukan semata-mata membatasi orang untuk melayani Tuhan, sebenarnya bukan itu gitu loh. Jadi secara organisasi pun kita harus memaknai dan melihatnya bahwa setiap aturan tata gereja yang dipakai untuk memudahkan atau untuk bisa membuat sebuah pelayanan itu lancar, jernih, bersih gitu ya, tidak ada kepentingan apapun, harus juga dilihatnya di dalam sebuah ukuran itu bukanlah hal yang utama, bukan majority. Ya kan ini kan contoh yang paling sering misalnya. Bagaimana kita memberikan dana diakonia? Beberapa gereja itu memberikan sebuah parameter, misalnya disurvei dulu, dilihat dulu, kan nggak semua diberikan, nanti bisa chaos. Semua orang nanti bisa jadi mau jadi jemaat gereja tertentu semata-mata supaya dapat bantuan. Nah, repotnya nanti kalau tidak tercatat, orang ini bisa ke gereja A, gereja B, gereja C. Nah, memang penting, artinya harus ada survei. Lalu harus ada lagi apa? Misalnya harus ada jemaat keanggotaan misalnya. Itu juga diatur. Tapi dalam konteks tertentu, di dalam pelayanan yang kita hadapi, ada banyak hal yang tidak bisa melalui sistem itu gitu loh. Kita sudah besuk nih misalnya di rumah sakit. Ya dokter ngomong harus dioperasi. Tanya orang tuanya ada uang nggak ada. Saudaranya ada nggak ada. Ya gimana? Ya nggak usah nunggu rapat dong. Ya sudah eksekusi saja. Jangan nanya gini, Bapak maaf anggota jemaat mana, nomor berapa, angka anggotaannya. Wah ini keburu mati kan orangnya. Nggak gitu. Jadi tidak menjadi satu yang membuat hukum kasih itu menjadi yang berikutnya, tapi dibutuhkan juga. Ya. Nah, kaitan itulah yang saya mau analogikan kepada bentuk yang sifatnya organisatoris yang berbentuk kesuksesan dalam tanda kutip. Ya sebenarnya nanti dalam chapter berikutnya saya akan juga membahas bagaimana gereja itu shifting ya. Jadi paradigm shift, satu paradigma berpikir yang mulai shifting. Misalnya satu, kesuksesan sebuah gereja dan berkat sebuah gereja adalah banyaknya jemaat. Ya misalnya. Lalu yang kedua, keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah ketika diundang banyak berkhotbah di mana-mana. Ya, atau mungkin ditentukan dengan gelar atau jabatannya, entah itu PhD, entah itu PhD itu ya Pizza Hut Delivery ya. Atau MA ya, mahasiswa abadi ya, nggak pernah lulus-lulus ya. Nah itu macam-macam gitu ya. Nah itu penentuannya tuh ada saja gitu loh. Dan sadar atau tidak, gereja tuh ya harus menggumuli hal yang seperti ini sih, harus paradigma berpikirnya harus berubah. Sekali lagi begini, kecil itu memang indah, besar itu megah, tapi kecil itu bukan berarti buruk. Kadang-kadang kita terjebak kepada kuantitas jemaat, tapi tidak pada kualitas. Ini menjadi momok sebenarnya, karena kita adalah satu pemikiran begini, loh harusnya kalau kualitas bagus, kuantitas bertambah dong. Betul nggak? Ya memang harusnya tidak bisa dipungkiri kalau ada kualitas orang seperti Kisah Para Rasul pasal 2 atau pasal 4. Jemaat mula-mula ketika mereka berkumpul bersama, ya tidak menempatkan kepentingan sendiri tapi menempatkan kepentingan orang lain, mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu kemudian apa yang ditulis di sana? Lalu kemudian banyak orang datang dan bergabung bersama. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kualitas akan mengikuti kuantitas. Sekali lagi ya, Bapak Ibu jangan sampai kita berpikir, wah ini teori marketing. Salah. Teori marketing itu melihat kekristenan. Jadi jangan dibalik ya. Bukan orang Kristen bicara tentang marketing. Enggak. Ya. Tapi kekristenan itu bicara tentang apa? Kualitas dulu gitu loh. Gimana pun juga, kita kalau bicara tentang kuantitas, kita bicara tentang anugerah, saudara sekalian. Ya. Karena jemaat yang datang, jemaat yang mau bertumbuh adalah pemberian Tuhan. Itu harus kita pahami. Ya. Sekali lagi ya, Yohanes itu jelas sekali. Ketika Kristus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalimat ini penting. Kristus ditinggikan, dan Kristus yang menarik banyak orang datang kepadanya.
bukan program, ya, bukan sembako, ya, bukan voucher, ya, apalagi bukan artis, bukan makan-makan, bukan. Tetapi Alkitab mengatakan Kristus yang akan membawa banyak orang datang kepadanya. Kalau apa? Kalau Kristus ditinggikan. Jadi sekarang poinnya apa sih yang kita bicarakan? Ya poin nomor satu adalah apakah kita meninggikan Kristus? Oh kita meninggikan Kristus Pak, tapi kok jemaatnya segitu-segitu aja? Ya sudah itu anugerah kok. Bapak Ibu kalau lihat sejarah misionari dan sejarah gereja dahulu, Anda pasti akan geleng-geleng kepala. Ada misionaris itu yang melayani sampai mati, nggak ada satu jiwa pun yang bertobat, saudara sekalian. Lalu you mau ngomong apa? Dia gagal, dia fail. Apa? Dia kasih seluruh hidupnya loh. Kasih seluruh hidupnya loh, tinggalkan semuanya loh. Titelnya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, dia terjun melayani di sebuah pedalaman. Sampai mati. Tidak ada satu jiwa pun. Tapi jangan ngomong pada waktu itu ya, setelah karena dia meninggal, ada juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong hari itu episode selesai, enggak. Setelah itu anaknya melanjutkan. Mulai ada tuh 1, 2 orang, 3 orang. Mati lagi dia, anaknya melanjutkan lagi, atau gereja atau yayasan yang lain terus melanjutkan. Sekarang mulai ada persekutuan. Jadi kita kalau melihat satu orang bertobat, harus melihat di balik orang yang bertobat itu ada ribuan orang yang sudah memberitakan Injil kepadanya, dan pada satu kali orang itu dipakai untuk menuai. Jadi kalau begitu kemuliaan bagi siapa? Kemuliaan bagi Tuhan lah. Masa satu orang yang bertobat itu, wah karena saya. Jangan lupa sebelum kamu ada banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Cuma belum waktunya. Gitu. Nah sekarang kita dalam fase seperti ini. Saya nggak tahu, tapi GBI Gra Family harus memikirkan gereja ini bukan hanya untuk umur kita selesai. Ya, Pak Bambang misalnya, atau Pak Tim misalnya. Enggak, ini anak dan cucu kita. Mungkin pada saat ini yang dipercayakan berapa? 100, 200. Tapi siapa yang pernah tahu, 1 dari 100 itu Tuhan pakai pindah ke negara lain, misalnya sekolah, studi. Saya punya ada anak pemuda kok. Sampai sekarang ini kontak-kontak, dia dicungkuk. Akhirnya sekarang dia udah pulang. Apa yang dia lakukan di sana? Dia buat persekutuan tuh 10 orang, 15 orang. Nah, awalnya dari mana, Pak? Dia punya makan kerohanian yang jelas, yang sehat. Di mana? Di gereja kita. Anak pemudanya dulu nggak terlalu banyak. Tapi kalau saya melihat 1 orang saja bisa membuat persekutuan 10-15 orang, saya puji Tuhan gitu loh. Jadi jangan sampai begini, kesuksesan itu ditentukan dari denominasi gereja kita yang kemudian dipakai lalu kemudian bertumbuh. Nggak bisa juga gitu loh. Sampai di surga nggak akan ditanya, apa GKI, oke masuk duluan. GBI tunggu ya, habis GKKA ya. Ya nanti GKKA, GKA ya. Nggak gitu. Tapi sekali lagi saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri denominasi pun punya etika. Kan gitu tuh. Gitu. Makanya kalau ada orang pindah gereja, ya harus dipahaminya dengan bijak. Dengan bijak gimana? Ya tanya dulu, apakah karena dia pindah ada konflik? Ya kalau misalnya ada konflik, kita sebagai gereja harus berbesar hati. Maksudnya apa? Telepon Pak Pendetanya. Gitu. Pak ini ada jemaat Bapak, begini Pak. Sekarang di gereja kami Pak, bagaimana Pak? Gitu. Oh tolong dilayani dulu Pak, ini begini. Ya puji Tuhan toh. Maksudnya apa? Ya dia pindahnya ke gereja lain, bukan ke masjid kan? tapi ada banyak gereja etikanya nggak beres, komunikasinya nggak jelas, lalu kemudian apa? Wah itu tuh gereja tuh suka curi domba. Aduh ini kan dombanya domba siapa juga. Jadi satu sisi kita melihatnya memang betul, ya secara vertikal semuanya adalah jemaat Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa konsep tentang kekristenan itu juga ada horizontal. Jadi bagaimana kita belajar untuk menundukkan diri kepada Sang Tuhan, belajar dengan bagaimana menundukkan diri di dalam denominasi gereja yang ada. Sekali lagi ya, kita ini hamba Tuhan, bukan hamba gereja. Gitu? Ya, jadi kalau kita hamba Tuhan, kita bukan hamba gereja. Artinya kesetiaan kita bukan kepada denominasi, tetapi kepada Tuhan. Tapi cara kita belajar menundukkan diri kepada Tuhan akan kelihatan melalui cara kita bergereja. Ini pertanyaan Pak Bambang, singkat tapi jawabannya agak panjang ya, maaf ya. Karena ini cukup krusial, ya.
Karena ada banyak gereja yang melakukan pelatihan penginjilan, pelatihan pemuritan. Ekspektasinya apa sih? Wah, setelah pemuritan seminar selesai ya, 1 orang bawa 5 orang. Wah, gereja kita akan banyak gitu ya. Ya nanti biasanya ngomongnya begitu nanti. Yuk kita hitung, kita ada berapa orang hari ini. Nanti setelah pelatihan 1 orang bawa ini, 1 orang bawa ini. Ya oke lah, bolehlah memotivasi begitu ya. Nggak ada yang salah juga. Tetapi yang harus lebih dipahami adalah Tuhan itu akan memberikan kepada kita, kok kita nggak usah terlalu ngoyo gitu loh. Kenapa? Karena orang yang hidup di dalam Kristus itu mempunyai daya tarik. Dia punya magnet gitu loh. Dia punya lihat, Pak, tim ini kok begini ya orangnya ya begitu ya. Nanti dia pengen tahu gitu loh. Dalam perjalanan itulah mungkin kelihatan gitu loh. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong kita untuk memulai pemuritan itu tidak keluar, tapi di dalam keluarga. Dan ini menjadi PR besar kita loh. Jadi PR besar kita. Ya, bilangan research terbaru, ini bukunya baru di launching. Kalau kita membaca, nanti mungkin GB Gra Family juga perlu membeli buku itu. Ya, dari semua survei-survei terbaru, posisi persentase anak muda tidak suka gereja itu masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi. Ya, dan di dalam surveinya hampir 70% anak pemuda terima Tuhan itu bukan dari pendeta, bukan dari rohani, bukan dari mentor, tapi dari orang tua. Dari orang tua. Ini survei ya. Jadi survei kan data ya. Dengan data kita bisa belajar melihat bahwa sebenarnya anak pemuda itu bisa sungguh-sungguh menerima Tuhan itu bukan dari faktor eksternal, tapi justru lebih banyak persentasenya dari keluarga. Oke, kurang lebih itu Pak Bambang kalau respon saya tentang kesuksesan. Tapi nanti kita akan lebih banyak eksplorasi itu sih, Pak. Ya. Ya, sebelum yang lain Pak Joy. Memang memang ekspektasi dari penginjilan itu kan pemuritan itu supaya masing-masing orang bisa memuridkan yang lain gitu ya. Yes. Walaupun memang ekspektasi kuantitas itu juga kita harapkan gitu. Tapi memang dari Pak Joy yang sampaikan ada satu poin yang sebenarnya menganulir pola berpikir tentang kuantitas itu adalah sebuah kalimat tentang seseorang yang harus memiliki pengenalan dan pengalaman. Nah ini yang saya harap ini bisa Pak Joy berikan format dan poin-poin sehingga memang ini pada akhir sampai pertemuan kita ini betul-betul semua yang mendengarkan ini akan mendapatkan pengenalan dan pengalaman yang lebih jauh. Sehingga tadi Pak Joy tidak perlu sih Yesus itu orang dipaksa-paksa untuk cerita tentang Yesus. Kalau dia sendiri tahu Yesus itu siapa, dia pasti dia sudah punya pengalaman menikmati sesuatu, dia pasti cerita, nggak usah disuruh cerita gitu ya. Nah, saya harap hal ini bisa kita terima semua sehingga masing-masing tidak harus didorong-dorong, dengan sendirinya akan melalui pengenalan dan pengalaman yang indah itu akan dengan sendirinya otomatis akan bercerita. Ya, thank you Pak. Ya Pak Bambang. Ya. Jadi nanti mungkin malam ini nggak keburu, tapi mungkin pertemuan berikutnya saya tetap akan membantu supaya kita ini bisa mengevaluasi. Nah tadi seperti Pak Bambang sampaikan kan memang, jadi gini, sebenarnya ada banyak orang juga yang sudah mengenal, tapi sulit untuk bisa mengetahui, itu kan paling bawah ya, jadi fasenya adalah mengetahui. Lalu setelah itu kita bisa memahami, ya, mengetahui dan memahami itu dua hal yang berbeda. Contoh, kita tahu garam itu asin, kan gitu ya. Tapi untuk memahami garam itu asin dalam sebuah konteks itu tidak mudah. Misalnya, kita kalau pakai ceplok telur dadar, nah garam yang asin itu perlu berapa banyak, misalnya. Itu memahami kadar garam itu seberapa untuk sebuah telur ceplok. Tapi setelah kita bisa mengetahui, memahami, ada yang ketiga, yaitu mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan itu berkaitan dengan kalau telur ceplok itu dimasukkan, garam itu yang kita tahu asin dan kita paham butuhnya segimana banyaknya, itu ditaburi, ditaruh sedikit, ditaruh di tang sebelum dimanaskan. Nah, tugas saya nanti di dalam pelatihan ini adalah membuat yang seperti itu. Jadi kita nanti akan membuat sebuah proyek
ya proyek kerja bersama ya. Jadi minta maaf nanti saya tahu ini kondisi yang sulit ya, mungkin ada Bapak Ibu yang juga kerja dari rumah dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau ada anugerah Tuhan, Tuhan akan menolong kita ya. Melakukan ada beberapa hal yang kita perlu mulai lakukan. Misalnya salah satu yang saya akan mention adalah membuat jurnal. Ya, membuat jurnal. Nanti saya akan tunjukkan jurnal saya sendiri. Ya, jurnal saya sendiri. Lalu bagaimana kita mempunyai satu disiplin rohani tertentu. Sekali lagi gini, disiplin rohani itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kenapa kita melakukannya. Ya, jadi ada banyak orang itu jump in, terlalu loncat. Jadi banyak orang melakukan saat teduh, doa, tapi kemudian mulai bosen ya, ngapain ya? Kok gini terus? Ya, dan ini pertanyaan nanti gue dapat apa ya? Ya, dan beberapa jemaat Tuhan itu terbentur dengan sebuah konsep konvensional tentang saat teduh misalnya. Nanti minggu berikutnya kita akan coba gali ini, karena harusnya saat teduh itu tidak ada satu metodologi yang paten, ya, tidak ada. Yang pasti ada adalah sebuah relasi dan bagaimana kita bisa menggunakan relasi itu. Ornamen apa yang dibutuhkan, ya. Karena ada banyak orang kemudian gini, wah baca Alkitab harus pagi-pagi, nanti berkatnya diambil sama saudara sepupu kita gitu loh. Jadi sebelum bunyi azan gitu ya harus saat teduh dulu. Ini kan jadi problem kalau misalnya ada orang yang kerjanya mungkin jam segitu, misalnya orang jualan di pasar dan lain sebagainya. Jadi poin apa sih? Nah biasanya nanti yang di-refer adalah kalimat begini. Pagi-pagi benar Yesus kemudian mengambil waktu untuk berdoa. Nah kalimat itu selalu dipakai untuk menjadi referensi bahwa satu saat teduh itu harus dilakukan pagi-pagi benar. Nah nanti pertemuan berikutnya kita akan menggali kesalahpahaman tentang bagaimana disiplin rohani itu tidak lagi membantu tapi menjadi beban. Ya, tidak lagi membantu menjadi beban. Ya, jadi menjadi apa ya, menjadi burden buat kita itu. Tidak lagi menikmati dan bisa apa ya, bisa enjoy ya relasi sama Tuhan. Karena saya yakin begini, kalau Yohanes pasal 15 itu mengatakan begini, aku melakukan kehendak Bapakku dan aku sehari ini mengutus engkau supaya sukacitaku penuh, katanya Yesus. Artinya dalam bentuk relasi itu harus ada sukacita. Kehilangan sukacita itu berarti ada yang salah dengan relasi. Ada yang salah dengan relasi, capek gitu loh. Jadi beban gitu. Apalagi kalau sudah masuk grup baca Alkitab misalnya. Di gereja saya ada nih. Wah, Bapak Ibu, grup baca Alkitab tuh satu hari itu bisa 3-5 pasal. Ini kan jadi pertanyaan ya, kalau misalnya satu hari 3-5 pasal yang dikejar apa? Ya, makanya saya di YouTube tuh ada tuh satu judul gini. Apakah Tuhan menyuruh kita untuk membaca Alkitab sampai habis? Tidak ada di dalam Alkitab itu kita disuruh baca Alkitab sampai habis gitu loh. Oke, itu Pak Bapak. Ya, baik Pak Joy. Thank you. Ya, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ya, sebelum itu saya mau tanya Pak Joy, ini soal praktis ya. Tujuan dari pemuritan adalah memuridkan orang lain. Nah, ketika kita memuridkan orang lain atau hubungannya dengan penginjilan, tadi sudah disampaikan soal worldview tadi, pandangan umum bahwa kebenaran itu relatif. Nah, kita akan mau menunjukkan bahwa kebenaran itu bukan relatif, tapi kebenaran itu absolut. Kebenaran yang benar-benar benar itu tadi. Nah, ini tipsnya bagaimana, Pak? Apalagi pandangannya semuanya menuju pada Tuhan yang sama, itu ya. Kan secara umum begitu. Nah, tipsnya gimana? Iya, Pak Tim. Terima kasih. Oke, ini juga pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih, Pak Tim. Mungkin saya sedikit memberi masukan. Pertama gini, panggilan itu udah menghidupi Injil Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita baca misalnya komposisi Matius pasal 28 itu ya, itu sebelum amanat agung, itu murid-murid disuruh datang ke sebuah gunung kan, ke sebuah bukit di Galilea. Ya, saya pernah khotbahkan ini juga. Itu menjadi poin penting yang seringkali terlewatkan. Artinya pada waktu Tuhan meminta mereka datang ke bukit di Galilea itu, Tuhan tuh sebenarnya paling utama adalah membangun relasi kembali yang pada waktu sebelumnya itu terjadi ketakutan, kekhawatiran. Betul ya? Kan kalau kita membaca kisah setelah pasca kebangkitan, kemana para murid? Ya, Yohanes menjelaskan mereka jadi nelayan lagi, mencari ikan lagi kan. Artinya mereka tuh udah buyar.
Nah, pada waktu sebelum amanat agung Tuhan itu diberikan, jadikanlah semua bangsa, pergilah jadikanlah semua bangsa. Murid itu disuruh ketemu dulu sama Tuhan. Makanya ada kata ragu-ragu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca itu lebih dalam. Ya, semua menyembah tapi ada beberapa yang ragu-ragu. Nah, sebenarnya dalam satu scene, kalimat ayat itu mendahului amanat agung untuk menjelaskan bahwa panggilan kita yang utama itu bukan hanya sekedar memuridkan orang lain, bukan pergi menjadikan semua bangsa muridku saja. Ya, walaupun itu penting ya, tetapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu menjadi kunci. Karena gini, kalau kita hanya melihat bahwa memuridkan itu sebagai sebuah perintah, tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang kita lakukan hanyalah sebuah hukum legalitas nantinya. Ya gue harus memuridkan. Akhirnya nanti jadi beban lagi gitu loh, sama seperti disiplin rohani tadi, baca Alkitab jadi beban, berdoa jadi beban, ya. Ketika udah masuk, mari kita berdoa syafaat gitu ya. Itu kan pikiran orang udah kemana-mana ya, ke hamburger, ke hotdog, ke sioba gitu ya. Udah pikir, wah macam-macam begitu doa syafaat. Kok panjang banget sih doanya gitu loh. Karena nggak ada relasi tadi. Apalagi kalau udah mulai begini, mari kita berdoa bagi misi, bagi suku-suku. Halah suku nesopo, itu bapakku bukan, ibuku bukan, tonggo bukan gitu loh. Aku nggak ngerti, cuma dijelaskan, cuma ada populasi sekian orang, tinggalnya di sini, bahasanya segini, aduh. Nah, karena kita tidak lagi melakukan itu, pertemuan pribadi, bahwa sebagaimana Tuhan mengasihi aku, Tuhan juga mengasihi suku bangsa yang lain. Maka waktu aku berdoa bagi suku bangsa yang lain, aku tahu bahwa ini menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan mengasihi suku bangsa yang lain. Makanya orang yang berdosa, yang dicintai oleh Tuhan, akan mencintai apa yang Tuhan cinta. Kalau saya adalah orang berdosa yang dicintai Tuhan, maka saya juga akan mencintai apa yang Tuhan cinta, yaitu orang berdosa yang lainnya, kan gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Tim tadi. Bagaimana kita menjelaskan? Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah toleransi beragama dan juga kompromi teologis. Ya, saya ulangi. Toleransi beragama dan kompromi teologis. Ini menjadi satu tarikan yang cukup kuat. Di satu sisi, kita dipanggil untuk bertoleransi agama. Tapi di sisi yang lain, kita tidak boleh kompromi secara teologis. Kebenaran itu kita nggak bisa kompromi. Artinya nggak bisa ngomong begini, agamaku sama agamamu sama kok, kita kepada Tuhan yang sama. Nggak bisa tuh. Karena kalau kita bicara Islam dan Kristen saja, ya kita percaya Yesus adalah Tuhan, Islam tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu udah pasti berbeda gitu. Ya, udah pasti berbeda. Jadi kita harus memahami toleransi beragama itu di dalam sebuah posisi begini. Kita ini secara doktrinal itu eksklusif, tetapi di dalam penerimaan sosiologis kita ini inklusif. Saya ulangi. Secara pemahaman doktrinal kita ini eksklusif. Artinya setiap agama itu merasa dirinya paling benar. Itu nggak cuma Kristen ya, nggak cuma Kristen. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ini. Kadang-kadang kita ini punya satu stigma tertentu gitu loh. Dikatakan bahwa Kristen ini sombong banget. Enggak, semua agama gitu kok. Kalau kita nggak mengucapkan kalimat syahadat, apakah kita diterima oleh Tuhan? Enggak kok. Buat teman kita, saudara kita yang Muslim, enggak. Gitu loh. Jadi semua agama itu sifatnya eksklusif. Tapi walaupun kita berbeda secara pandangan, bukan berarti perbedaan itu membuat kita membenci orang tersebut. Nah, ini pemahaman yang jelas dulu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua adalah karena kita tidak untuk membenci, maka dorongan yang harus muncul adalah karena kita mengasihi. Nah, tadi kalau pertanyaan Pak Tim tadi tanyanya, lalu bagaimana Pak? Yang pertama adalah 1 Petrus 3:18. Yang pertama adalah kuduskanlah Kristus dalam hidupmu. Itu kalau kita pakai kata apologetika dengan apologia yang selalu dipakai menjadi dasar apologetika gitu. Kuduskanlah Kristus. Yang kedua, sampaikanlah pertanggungan jawaban imanmu secara lembut. Jadi kalau dalam kalimat ini implikasinya bagaimana menjelaskan? Yang pertama adalah kita harus menjelaskan bahwa kita ini berbeda. Tapi dalam perbedaan saya ini bukan membenci kamu. Nah itu harus jelas dulu. Loh Pak, apakah itu sulit? Enggak sulit kok. Saya berkali-kali mengatakan demikian. Ada orang yang ngomong, Pak, semua agama sama, Pak. Saya langsung meresponnya begini, ya mungkin ada yang samanya ya tentang kebaikan. Kita diajarkan untuk berbuat baik ya. Tetapi kita berbeda, Pak, secara pemahaman. Nanti biasanya ada dialog. Nah, sekali lagi, setiap kali dialog yang dimunculkan, nah ini PR besar buat kita orang Kristen sih. Karena kita merasa kita ini paling benar, nih dalam tanda kutip.
maka dorongan kita untuk menyampaikan kebenaran itu tidak lagi dengan motivasi kasih. Karena tidak lagi dengan motivasi kasih, nanti ujung-ujungnya bisa begini. Kalau nggak berantem, ya terus ngomongnya kasar gitu. Ya, nah ini gimana pun juga saya yakin diskusi yang sifatnya itu negatif, kalah atau menang, kita tetap kalah. Ya. Karena ini kan dalam konteks berbincang-bincang ya. Dengan orang yang berbeda dengan kita, ya kita bicara. Ya. Nah, nanti biasanya kalau kita ini sedikit menyinggung tentang apologetika. Pada waktu kita berbincang tentang keperbedaan agama dan keyakinan tersebut, ada baiknya kita lebih banyak bertanya ketimbang lebih banyak menjawab. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kok bisa berbeda begitu, kan kita sama-sama. Kita tanya, ya menurut Bapak sendiri kita ini berbedanya di mana? Nanti dia akan memberikan sebuah jawaban-jawaban dan kita hanya mengiyakan. Itu akan jauh lebih baik. Ya ketimbang gini, kita hanya terus melemparkan peluru-peluru dan seakan-akan kita ingin berada di atas posisi dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin ini menyinggung kepada tadi Pak Tim katakan, saya katakan secara keseluruhan kita yang ada di sini, begini mungkin. Kesalahan terbesar kita di dalam kita memberitakan Injil adalah kita tidak menghidupi Injil. Ya, kesalahan terbesar kita di dalam memberitakan Injil adalah kita tidak menghidupi Injil. Karena kalau kita menghidupi Injil, pemberitaan Injil kita ini sifatnya akan utuh. Utuh tuh gini, tidak hanya secara verbal kata-kata, tapi juga dengan tindakan dan perilaku. Ya, dan itulah yang Yesus lakukan kan, betul ya? Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia juga mencukupkan 5.000 orang dengan makanan. Dia tidak hanya memberitakan tentang kerajaan Allah, tapi juga dia menyatakan akan kasih Allah itu sendiri. Itu. Dan PR besar di dalam gereja adalah ketegangan antara perbuatan dan perkataan ini nggak seimbang. Nah itu tadi. Kadang gereja tertentu perbuatannya banyak, akhirnya jadi humanisme. Ya. Di gereja tertentu perkataannya banyak tapi nggak ada perbuatannya, ya, sehingga nggak usah ngomong orang Kristen ya, kan kita kalau gedung gereja kan di tengah-tengah lingkungan komplek ya, coba deh tanya ya, bagaimana impresi satpam atau tetangga kita tentang gereja. itu menurut saya juga cukup penting gitu ya untuk melihat apakah kita ini secara kontribusi terhadap sosiologi juga ada gitu loh, cukup ya. Nah, sekali lagi tadi Pak Tim, bagaimana caranya ya? Saya pikir tetap dengan relasi sih. Tetap dengan relasi. Dan dorongannya tidak hanya memberitakan, tapi menghidupi Injil. Kalau kita menghidupi Injil, maka ada kasih ya, ketika kita menyampaikannya. Jadi nggak gegeran, Pak Tim. Ya, oke. Ya, makasih Pak Joy. Silakan yang lain lagi, Bapak Ibu, masih ada waktu. Silakan. Selamat malam. Ya, Pak Sarip, silakan. Nah, wah, menariklah sekali ini. Malam, Pak. Topiknya, terima kasih ini. Malam ini dapat bimbingan yang luar biasa dari Pak Joy. Sama-sama, Pak. Ya, memang seperti betul yang dikatakan Pak Joy itu, pemuridan ini basicnya dari kita, dari diri kita sendiri. Apalagi kalau kita bicara dalam forum gereja, yaitu dalam intern gereja kita sendiri. Saya sempat diskusi sama teman-teman, kalau kita mulai mengadakan pemuridan ini, ya topiknya harus ke intern sendiri. Kenapa ke intern? Karena kalau dari kita semua anggota gereja jemaat, kita tidak bisa suruh beritakan. Kalau tidak ada antusias dari diri kita masing-masing untuk memberitakan, something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita semua. Tidak bisa disuruh-suruh memang. Itu bisa keluar kalau memang dalam diri jemaat ini betul-betul menghayati kasih Tuhan. Ya, seperti dikatakan Pak Joy itu betul. Seperti juga saya perumpamakan kadang-kadang istri saya kalau saya ajak untuk memberitakan, kenapa sih kamu ini kok gitu? Ya, seperti kita kalau makan enak itu aja, kalau kita mau ke warung makan sesuatu yang istimewa,
merasa enak betul, ya otomatis kita ini malah sekarang ini di WA langsung di-share ke semua. Waduh, ini loh di sini loh makanannya enak. Apalagi dengan anak istri kita, dengan teman-teman terdekat kita, pasti akan memberitakan. Itu selalu salah satu ilustrasi yang sederhana. Nah, memang kalau kita juga harusnya kalau kualitas gereja itu bagus, otomatis harusnya berkorelasi. Gereja besar pun asalnya dari situ, terlepas dari apa yang menarik jemaat itu benar atau salah. Misalnya, wah, kalau gereja kamu dapat berkat-berkat, nah jemaatnya merasakan dapat berkat. Misalnya acaranya berkat, yang mana kita anggap ya sedikit kurang pas. Tetapi terlepas dari itu, jemaatnya antusias. Sehingga memberitakan ke semuanya, terlepas cara membuat antusias jemaat itu bagaimana. Yang paling benar ya memang bagaimana kita bisa membuat antusias, kita ngajarkan kebenaran, bahwa betul-betul kasih Tuhan itu luar biasa pada kita semua. Itu ya. Itu yang sangat menarik. Sekali lagi, memang ini salah satu basic. Kita tidak bisa diajarkan, betul saya setuju, tidak bisa diajarkan habis di training ini terus gerak semua, tidak mungkin. Selama itu tidak, pendorongnya, mesin di dalam pendorongnya nggak jalan. Saya setuju sekali. Memang ini salah satu basic, jadi satu PR bagi kita semua, bagaimana kita bersatu untuk dapat saling menguatkan, saling sharing, sehingga semua bisa menghayati kasih Tuhan ini ya, terutama relasi dengan Tuhan. Terima kasih, betul-betul ini sesuatu basic yang fundamental bagi kita sama-sama, semua. Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu? Pak Karjo tadi? Mic-nya Pak masih mute. Iya Pak, silakan Pak Karjo. Ya. Nah, malam ini saya sangat respon sekali. Nah, seperti apa yang ditanyakan Pak Bambang Kaptin sudah bisa dengan jelas kita sebagai pendengar untuk merespon itu. Nah, bagi saya ada dua hal yang sangat menarik di dalam pelajaran ini dan ini merupakan satu bagian daripada apa yang dikatakan Pak Jorin. Yang ke satu di sini katakan pengakuan tanpa pengenalan adalah kebohongan. Nah, ini sangat menarik sekali, Pak. Ya. Jadi artinya pengakuan itu tujuannya kan pasti siapa yang diakui, ya. Siapa yang dikenal. Kita orang percaya memang harus belajar dari itu. Ya. Jadi pengakuan tanpa pengenalan ini adalah bohong. Nah, sebab itu siapakah yang perlu kita akui? Ya Yesus sebagai Tuhan. Siapa yang perlu kita kenal? Ya Yesus sebagai Tuhan. Ini poinnya di sana. Karena itu di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ayat ini sangat mengena sekali di dalam poin, di dalam apa yang ditulis oleh Pak Joni. Ya. Jadi kita jujur saja. Seringkali kita ini mengakui Yesus kalau ada di dalam gereja. Ya. Padahal firman Tuhan bukan hanya hati saja, ya dengan mulut ini harus menyatakan. Artinya dengan mulut kita akan mengadakan kesaksian bagi saudara-saudara kita yang tentunya belum kenal Tuhan. Khususnya itu. Ya. Jadi maka kalau kita melihat di dalam Roma 10:9 ini, dua-duanya ini harus kita lakukan. Ya katakan orang, saya
dengan hati saja kan sudah cukup. Sebenarnya enggak. Ya. Maka apa yang ditulis bagi Pak John ini masuk sekali. Ya. Pengakuan tanpa pengenalan adalah perkara. Ya. Oleh karena itu pengenalan itu seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Saulus sebelum bertobat, ini belum mengenal Tuhan. Dan Paulus menjadi orang percaya bukan diinjili orang lain, tetapi ditangkap sendiri oleh Yesus. Nah, itu. Maka Paulus setelah bertobat, dia katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Kemudian yang kedua, pengenalan tanpa pengalaman adalah sia-sia. Ya, pengenalan tanpa pengalaman adalah sia-sia. Ya, ini memang tidak semua orang percaya dapat sama apa yang telah dialami. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat ada banyak orang bertobat, mungkin juga dari orang tuanya sudah Kristen, ya, atau mungkin ada yang membawa gereja. Dan juga seperti saya sendiri, dulu itu tidak ada yang membawa Pak. Ya. Jadi saya ke gereja itu mencari gereja sendiri. Ya tidak tahu. Ya. Itu memang jalan Tuhan. Itu satu pengalaman. Ya. Itu satu pengalaman. Dan yang kedua, bicara masalah pengalaman dan pengakuan, ini adalah satu kepastian. Ya. Pengalaman di sini pasti yang dimaksud Pak Join adalah tadi disinggung adalah perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tentunya ini yang diharapkan bagi kita semua orang percaya. Dan ini memang proses. Ya. Sampai hari ini kita belajar itu. Ya. Kita ngomong bagaimanapun, sudahkah kita mengenal Tuhan? Ya. Yang artinya, apakah kita ini perjumpaan dengan Tuhan itu kita rasakan? Yaitu pribadi lepas pribadi yang merasakan. Kita tidak tahu. Ya. Ya. Kita tidak bisa ngomong ini lebih aktif, ini lebih kenal, saya lebih kenal, tidak bisa. Ini hubungan langsung secara Tuhan. Saya memberi contoh begini, Pak. Ada orang yang berpengalaman, pada waktu itu murid Yesus sendiri. Ya. Berpengalaman, Pak. Mengapa saya katakan berpengalaman? Dia itu hampir tiap hari bersama dengan Tuhan. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Loh inilah. Ini seperti yang ditulis oleh Pak John ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, pasal 1 sampai 14, salah katakan. Nah, ini ada orang yang namanya Thomas ini. Ini Thomas ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat kalau kita membaca ayat 1 sampai 5 di sana, ini janji-janji Tuhan kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ, aku akan kembali untuk membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan sendiri. Kemudian Thomas ini rasanya kok respon. Terjawab di dalam ayat yang kelima ini kan, Tuhan, kami tidak tahu kemana kamu pergi. Jadi bagaimana saya tahu jalan ke situ? Ini kan sudah blank ya. Jadi Tuhan Yesus ngerocos seperti itu, tidak ditangkap. Maka di dalam ayat yang ke-6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah satu ayat yang luar biasa yang sudah diterjemahkan oleh Pak John. Nah, kemudian ayat ke-7 di sana dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal aku, dan kamu sudah mengenal Dia. Loh. Ini pengalaman bersama Yesus itu hampir tiap hari. Kalau saya zaman-zaman sekarang, zaman anugerah ya, kita membaca firman. Pada saat itu Thomas ini selalu bersama dengan Tuhan. Tapi dia tidak mengenal. Pengalaman tapi tidak mengenal. Kemudian juga Filipus. Ayat yang ke-8 saya katakan.
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Loh. Jadi minta jalan pintas, ya memang yang dipersoalkan ini Bapa berarti Tuhan. Ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kemudian Tuhan menjawab begitu. Setelah sekian lama Filipus engkau bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam? Nah, oleh karena itu di dalam malam hari ini kita belajar, ya, kita menangkap 2 poin. Ya, jadi kalau kita mengaku tanpa pengenalan, ya, Pak Join sudah nggak tahu kebohongan. Tetapi kalau kita ini hanya mengenal saja, tidak mengalami, yang artinya mengalami dengan perjumpaan dengan Tuhan, ya seperti Thomas dan Filipus itu, ya sampai jelas sekali dikatakan di dalam ayat ke-7 itu jelas sekali menegur. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam firman ini kita ini zaman anugerah. Ya. Kalau memang dulu ya mungkin tidak ada yang mengingatkan pada waktu itu ya, walaupun dia bersama dengan Tuhan. Ya maka dengan pembicaraan seperti ini, ya bukan hanya malam ini saja. Tentunya kita harus memang ya ini belajar kehidupan ini memang tidak mudah. Ya sampai kapan ya sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, oleh karena itu saya sangat diberkati Pak. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Tuhan berkati juga Pak. Hanya tanggapan Pak Joy. Oke. Masih ada waktu satu lagi Bapak Ibu. Silakan. Masih ada waktu 9 menit. Masih ada Pak Nahum, Pak Budi. Sudah cukup? Nggak ada Bapak Ibu? Ya, jadi malam hari ini kita belajar masih pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Jadi menjadi murid Tuhan yang dipentingkan adalah relasi dengan Tuhan bagaimana. Ya, halo? Itu ya, yang Pak, sangat penting. Oh iya ya Pak Pendi silakan. Mungkin sedikit aja. Ya, Pak, ya, tadi silakan. Pak Joy mengatakan bahwa orang Kristen itu secara natural itu imannya sudah bergerak ya Pak ya untuk pemuritan ini. Dalam arti kalau kita sudah jadi orang Kristen. Nah, mengapa kenyataannya Pak? Ya banyak ya. Kayaknya stuck gitu Pak. Nah ini secara teologisnya ini dijelaskan bagaimana Pak? Apa boleh tadi dikatakan Injil itu nggak kelihatan gitu Pak, kayaknya gitu. Ini bagaimana Pak penjelasannya Pak? Terima kasih Pak Joy. Terima kasih Pak Fendi. Respon saya gini, tadi kalau di awal saya berkali-kali membedakan tentang orang Kristen dengan murid Tuhan ya. Jadi kalau orang Kristen dan murid Tuhan itu tadi ada beberapa ciri khusus yang saya tandai yang menjadi penting. Ya, menjadi penting. Nah, salah satunya adalah ketika kita ini jadi muridnya membedakan adalah kita ini mempunyai satu iman yang dia itu tidak lagi dijalani seperti biasanya dia memahami kehidupan. Jadi misalnya Galatia 2:20 tadi yang saya sebutkan, Paulus itu dengan jelas memberikan sebuah identifikasi bahwa aku ini bukan aku lagi gitu ya. Jadi kalau bahasa 2 Korintus 5 itu mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kata baru dalam bahasa Greka, Yunani itu kainos. Nah, kata kainos itu memberikan petunjuk 2 hal. Yaitu yang pertama, sesuatu yang sudah ada di-upgrade, ya, ditingkatkan. Atau yang kedua, pemahamannya dulu tidak ada menjadi ada.
Jadi pada waktu dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baru itu dalam konteks memang ada satu transformasi. Ya, Roma pasal 12 misalnya, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah, ya, metamorfosis. Ya. Jadi berubah itu dalam bahasanya teologis tuh gini, iman Kristen tuh ibarat seorang anak kecil yang sedang main sepeda roda 2. Ya. Pilihannya hanyalah terus mengayuh, ya, cuma itu saja, karena begitu dia berhenti dia jatuh. Nah, jadi kalau dikatakan dengan ilustrasi anak kecil mengayuh sepeda, ya iman Kristen itu akan terus dinamis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membedakan orang Kristen dengan murid Tuhan? Nah, dasar yang pertama dari pelatihan pembinaan pertama ini adalah, yang membedakan adalah bagaimana kita melihat Yesus dan bagaimana kita melihat segalanya melalui Yesus. Kan tadi ada ya, Christianity is not about what we see as a truth, tapi bagaimana kita melihat kebenaran itu melalui kacamata Kristus. Nah, ini yang membedakan. Maka kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Kristus, saya amat yakin iman kita itu tidak akan biasa-biasa. Karena gini, karena Alkitab itu menjelaskan kita ini adalah domba di tengah-tengah serigala. Ya, kita ini domba di tengah serigala. Identifikasi kita ini domba di tengah serigala, itu memberikan sebuah pesan yang sangat kuat, yaitu satu, domba tidak akan mungkin hidup dengan kekuatannya sendiri, karena nggak mungkin domba lawan serigala itu menang. Maka domba bersandar pada sang gembala supaya bisa hidup, kan gitu ya. Yang kedua adalah domba itu selalu tidak akan tenang hidupnya karena dikelilingi serigala. Kecuali kita ini domba berbulu serigala. Jadi kalau domba berbulu serigala dilihat sama serigala lain konco gitu loh. Ya, dan kita melihat serigala lain juga konco, teman gitu loh. Jadi kalau kita melihat dunia ini adalah teman, kita tidak akan mengalami sebuah pergulatan terhadap iman. Ya, saya lagi siapkan eksposisi setiap hari Jumat, kita ada eksposisi di gereja. Nah, saya mendapatkan satu kalimat yang indah dari Tuhan ya, dalam penjelasan tentang ini, tentang penabur itu ya. Jadi benih yang ditaburkan lalu karena terlalu cinta pada dunia digencet sehingga dia mati firman-Nya. Nah, saya mendapatkan kalimat begini, iman tanpa firman itu bukan iman. Tapi iman itu juga membutuhkan ujian untuk menjelaskan bahwa dia adalah iman yang sejati. Sekali lagi ya, pujian tanpa sebuah ujian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Pujian tanpa ujian. Jadi kalau kita memuji Tuhan tanpa iman kita teruji, sebenarnya pujian kita itu kosong, nggak ada artinya. Maka pujian kita ini hanya bisa muncul dengan sesungguhnya, sejati, ketika iman kita ini teruji. Nah, kembali kepada tadi analogi domba dan serigala, apa yang membedakan orang Kristen berarti dengan murid Tuhan? Ya, orang Kristen bisa jadi dia hanya agamanya Kristen, tapi perilaku, cara mengambil keputusan, cara berpikir, ya sama dengan dunia. Jadi kalau sama dengan dunia, bagaimana mungkin imannya bisa bertumbuh? Karena semua yang dia lihat sama saja. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi orang dunia kalau ditilang nyogok. Orang Kristen ditilang nyogok juga gitu, nggak ada pergumulan gitu loh, nggak ada sebuah pemikiran gini, aku nih murid Tuhan gitu loh, aku butuh satu kepastian bahwa aku di dalam murid Tuhan, walaupun untuk bisa menjelaskan tentang aku ini mengasihi Tuhan tuh butuh penyangkalan diri. Makanya sekali lagi Bapak Ibu ini penting sekali ya, di Instagram saya selalu mengulang quotation kalimat ini, kasih itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu membutuhkan penyangkalan diri. Dalam arti kata lain, tak ada kasih tanpa penyangkalan diri. Nah, kalau kita ngomong penyangkalan diri kan berarti itu berkaitan dengan iman kan? Bisa dipahami ya maksudnya. Kenapa berkaitan dengan iman? Karena kita mengambil sebuah keputusan didasarkan pada apa yang kita tidak lihat. Dan tidak ada yang orang lain lihat juga mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang kan kita bikin dosa itu lebih nyaman kalau nggak ada orang yang lihat kan. Dan kita rasa kita aman-aman saja kan. Padahal iman itu bergerak di dalam sebuah
konteks kalau bahasa teologis itu metafisis, di atas hal yang fisik, ya, di luar hal yang supranatural. Nah, itu kan namanya iman. Makanya iman tuh membutuhkan sebuah ruang misteri. Ya, sebuah ruang misteri. Ya, kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang tak kelihatan. Kita percaya pada Allah Tritunggal, 3 dalam 1, 1 tapi 3. Nah, itu semuanya kan hal yang dalam konteks misteri yang kita dalam bagian itulah kita percaya bahwa kitab suci itu sudah diberikan dan sudah lebih dari cukup. Nah, kembali kepada bagian tadi, pembeda antara orang Kristen dan murid Tuhan adalah ketika Kristus itu dilihat bukan hanya sebagai kebenaran, tapi melalui Kristus kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Jadi kalau kita melihat, jadi gini, melihat Kristus sebagai kebenaran mungkin cukup mudah ya, betul nggak ya? Ya, kita percaya semua Kristus adalah kebenaran gitu. Tapi melihat segala sesuatu dengan kacamata Kristus itu nggak gampang loh. Nggak gampang loh. Hal yang sederhana aja, kita di rumah. Apakah kita sebagai orang tua punya mimpi terhadap anak-anak kita? Ayo, kita mau jujur. Kita punya mimpi nggak? Kenapa kita suruh dia belajar matematika dan dapat nilai yang bagus? Dorongan apa? Nah, ini kita perlu mengoreksi kan. Apakah misalnya ketika, gini deh, ini Pak Tim mungkin ya, Pak Bambang, Pak Fendi, saya kan punya anak ya. Coba kita bayangkan, misalnya suatu kali anak kita memutuskan untuk jadi pendeta, apa yang kita akan kita lakukan? Itu juga nggak gampang loh. Karena ada banyak anak orang tua kan berharap apa yang dia sudah tabur pekerjaannya dilanjutkan anaknya kan. Itu saja tidak mudah loh. Kita bergumul gitu loh. Kita bergumul loh. Ya contoh hari-hari gini lah, pandemi gitu. Nggak gampang loh. Kita mengambil keputusan misalnya merumahkan pegawai atau enggak. Ya. Apa yang kita mau lakukan nih? Ya. Mengambil pilihan untuk mendapatkan keuntungan, tapi dengan cara misalnya orang lain kemudian bergumul, nggak gampang loh. Dan cara pandang kita bukan hanya sekedar kemanusiaan, tapi cara pandang kita adalah apakah orang lain melihat Kristus yang hidup di dalam hidupku. Wow, itu nggak gampang, saudara. Sangat sulit. Makanya orang yang percaya pada Kristus itu bukan ngomong benar dan salah lagi harusnya. Tapi ngomongnya adalah layak atau tidak layak. Karena kalau kita ngomong benar dan salah, orientasinya hanya kepada diri. Kalau salah nanti dihukum, kalau benar nanti menyenangkan Tuhan. Ini orientasinya cuma kepada kita. Tapi kalau layak atau tidak layak, itu ukurannya kepada apakah Tuhan itu disenangkan. Betul nggak? Ini kan, jadi bukan lagi perkara saya lagi, tapi perkara Yesus. Nah, itu Pak Fendi mungkin respon saya sekali lagi gini ya. Kenapa sih kok kita ini punya kehidupan kekristenan ini loyo ya? Sebenarnya problemnya adalah kita tidak menggali terlalu dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Kita nggak build deep, kita nggak berakar gitu loh. Sehingga kita tuh jadi orang yang kalau kita ngomong Kristen gitu ya, Kristen itu biasa-biasa gitu loh. Setiap keputusan yang kita ambil tuh ya senada dengan dunia gitu loh, nggak membuat orang lain tuh geleng-geleng, kok bisa gitu sih kamu gitu loh. Seberapa penting ya sih Yesus itu sampai kamu ngorbanin sekian dolar misalnya. Seberapa pentingnya sih Yesus itu sampai kamu tuh menyangkal egomu gitu lah. Itu nggak gampang itu. Nah itu mungkin Pak Fendi. Kalau ngomong tentang iman, ya mungkin ya karena kita tidak sedang di dalam medan peperangan gitu loh. Kalau kita tidak di dalam sedang medan peperangan, ya iman kita biasa-biasa saja karena kita tidak merasa sedang berperang. Gitu. Tapi kalau kita sedang dalam peperangan, ya itu tadi domba tuh ngelihat serigala di sekelilingnya tuh ketakutan pasti gitu. Dan kita hanya membutuhkan gembala. Terus kita berakar, bersandar. Tuhan, Engkau gembala, gembalakanlah aku Tuhan. Aku nggak mampu ini, ngambil keputusan aku nggak mampu. Aku melihat anak-anak aku nggak mampu gitu. Nah itu yang membuat iman kita tuh semakin mencari, semakin haus. Tuhan, apa petunjukmu? Apa keinginanmu Tuhan? Tunjukkan kepada dombamu ini Tuhan. Kemana aku harus melangkah Tuhan?
supaya aku tidak membuat namamu itu dipermalukan gitu loh. Namamu itu menjadi ya gitulah. Jadi cara berpikir itu jadi ya apa ya yang Yesus ingin lakukan kalau dia ada di sini gitu. Nah, itu nanti di sesi berikutnya kita akan membahas itu lebih dalam, Pak Fendi. Tapi terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jai. Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Waktunya. Oh, sedikit. Ya, Pak. Pak Joy, mungkin sama Pak Bambang, Pak Tim ya. Kalau saya merenung-renungkan mengenai orang Kristen tadi sejauh mana. Dari Pak Joy mengatakan kita tidak mendalami. Kalau saya mungkin tidak menghayati betul-betul anugerah Tuhan itu, bahwa mungkin ya, karena kita tidak merasakan anugerah itu karena kita tidak merasa berdosa. Kalau tidak sampai Tuhan itu nebus kayak gitu itu, kenapa? Tapi kita merasa kita percaya Tuhan nebus, tapi ya saya ini ya biasa kok, saya tidak berdosa amat. Mungkin itu salah satu, Pak. Kalau orang yang merasa betul-betul dirinya betul-betul memang sudah tidak layak, sampah, dengan hal itu aja sudah beda, Pak. Kalau menurut saya ya, mungkin salah satu faktor. Memang tahu ya, Tuhan sedang mengorbankan tadi, tapi dia merasa, saya rasa banyak orang juga ya nggak dosa-dosa amat lah. Menurut saya, sama yang betul-betul merasa dirinya, waduh mati aku ini nggak layak ini agak lain. Jadi nggak perlu belajar, nggak perlu apa, hayati itu aja sudah bersujud betul-betul dengan Tuhan. Menurut saya ya salah satu faktor itu kelihatannya. Ya, Pak Syarif. Pak. Ya, saya setuju sekali sih, Pak Syarif. Jadi kan gini ya, kesulitannya kita ini adalah ketika kita tahu kita sudah ditebus dan dosa kita diampuni itu, kita ini masih hidup dalam kedagingan gitu. Dan problema kita adalah kita ini mendua hati. Jadi kita pengen keduanya, jadi kenapa kok bisa begitu ya? Karena orang yang mendua hati itu bukan orang yang sebenarnya tidak mencintai keduanya. Dia bisa mencintai keduanya, tapi sebenarnya yang jauh lebih dia cintai adalah dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang selingkuh ditanya, kamu nggak cinta istrimu? Jawabannya cinta, tapi aku juga cinta dia. Ah gitu. Jadi dia cinta istrinya, cinta dia juga. Nah sebenarnya apakah dia mencintai keduanya? Jawabannya sebenarnya tidak mencintai keduanya. Yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Nah ini kesulitan terbesar kita dalam bergumul dalam, kalau kita ngomong dalam bahasa iman Kristen itu proses pengudusan ya, sanctification gitu ya. Setelah kita ditebus oleh Kristus, kita menjadi status kita anak Tuhan. Nah perjalanan kita mengiring Tuhan itu dalam proses dikuduskan itu kan, kalau bahasa pemazmur itu ada satu doa, selidikilah batinku, ujilah hatiku. Nah ini kalimat yang kalau mau jujur ya, kita mau bertanya, kita bukan tidak tahu bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dan kasih karunia itu melampaui segala sesuatu. Kita tahu sekali. Tapi pergumulan dengan kedagingan ini yang membuat kita itu semakin sadar bahwa semakin kita tahu yang kita ingin, yang Tuhan nyatakan, kita semakin tahu kita jauh daripada apa yang Tuhan ingin katakan. Kan gitu ya. Jadi satu step kita meyakini kita sudah ditebus oleh Kristus, kasih karunia-Nya itu melimpah, kita sudah puas di dalam Dia. Tetapi dalam fase berikutnya mengiring tentang Dia, dengan Dia itu, yaitu tadi memikul salib dan menyangkal diri itu. Nah, itulah yang tadi saya sempat katakan dengan membangun ke dalam itu, jadi radikal itu. Jadi menang atas kuasa dosa itu adalah pergumulan setiap hari, gitu. Bahkan setiap waktu. Bahkan malam ini kalau kita mau breakdown dari kita bangun sampai dengan hari ini, kita banyak hal kita sadar kok. Perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar apa yang Tuhan larang kita langgar,
tapi juga apa yang Tuhan mau kita nggak lakukan. Nah, ini problemnya. Bukan hanya Tuhan larang kita langgar, bukan hanya itu, tapi apa yang Tuhan mau kita nggak lakukan. Nah, itu juga jadi pergumulan gitu. Jadi ya itu tadi proses pengudusan ya. Makanya satu konteks dalam pemuritan adalah seorang murid adalah orang yang terus mempunyai kerinduan untuk berdoa seperti pemazmur. Selidiki aku, ujilah aku, Tuhan. Ya. Apakah ada dalam hatiku ini itu tadi motif, dorongan? Karena buat saya perbuatan baik atau perbuatan jahat itu tidak ditentukan dari hanya sekedar perilaku dan tindakan yang dilakukan, bukan, tapi dorongan dari hati. Ya. Dorongan dari hati. Bahkan itu tadi, ketika kita melakukan hal yang baik, tapi dorongan hati kita bukan karena kasih, kita sedang berbuat jahat sebenarnya. Ya, siapa yang bilang khotbah itu nggak baik? Saya melayani sebagai pengkhotbah, pembawa seminar, tapi kan saya harus menguji hati ya. Jangan-jangan apa yang yang menjadi dorongan saya hari ini ngomong, dorongan saya melakukan pelayanan setiap minggu, dorongan saya untuk memperhatikan jemaat. Ini saya ya sebagai hamba Tuhan ya. Itu kan harus diuji terus gitu loh. Ya, karena konsistensi itu harus jelas. Misalnya contoh begini, bagaimana dengan jemaat yang tidak punya handphone? Apakah engkau juga didorong untuk memperhatikan mereka? Wah, itu tambah berat itu. Tambah berat itu. Tambah sulit. Ya, tidak semudah itu. Jangan-jangan saya hanya memperhatikan mereka yang mudah saya hubungi. Wah, itu juga jadi masalah. Itu tadi, selidiki aku, ujilah aku. Ya, ini maaf ya, misalnya saya buka kartu sedikit. Kadang-kadang perhatian saya terhadap jemaat itu bisa jadi karena mereka juga yang memperhatikan saya. Ini kan juga salah ya. Ya nggak tahu dengan Pak Bambang ya. Ini juga saya sama istri juga kita ngomong-ngomong terus nih, hati-hati nih kita nih. Ya memang dalam masa pandemi ini ada jemaat yang mungkin yang ya ada berkat mungkin ya kirim sioba gitu kan. Kirim bakso, kirim kue. Wah, ini tapi jangan sampai ini yang menjadi dasar kita memperhatikan. Ini wah, berbahaya gitu loh. Motivasi ini mudah sekali jatuh. Nah, saya sama istri komitmen, yuk kita saling mengingatkan. Ya kita lihat siapa nih, ada rekan siapa yang membutuhkan. Ayo, walaupun kita tidak terlalu dekat, kita telepon, kita tanya. Memang tidak semuanya bisa disenangkan, karena panggilan kita bukan untuk menyukakan orang lain, tapi untuk mengasihi orang lain yang mungkin juga nggak suka sama kita. Ya. Ini lebih kepada pastoral ya. Jadi Pak Syarif tadi saya setuju sekali dengan masukan Bapak tadi. Awal dari segalanya adalah kita tahu sadar kita ini manusia berdosa. Kita manusia celaka bahkan kata Rasul Paulus ya. Tidak layak. Tapi kasih Yesus begitu ajaib ya. Dari Bukit Kalvari kasih itu nyata. Merengkuh kita ya, mengambil kita, memeluk kita. Orang yang najis ya. Orang yang jauh dari standar Tuhan. Orang yang harusnya itu mendapatkan hukuman yang kekal. Tapi Tuhan tuh begitu sangat baik dirangkul. Ya, dan kasih itu membakar kita untuk semakin belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang lain yang di sekitar kita. Ya, tapi dalam prosesnya kan itu tadi jatuh bangun kan. Ya, dalam satu sisi kita bisa jadi orang yang selfish, egois. Ya. Dalam satu sisi kita bisa memikirkan sesuatu yang baik tanpa ada Kristus di dalamnya. Ya, karena dari iman kepada iman kan. Jadi perbuatan baik kita itu didasarkan kepada kasih Kristus, tapi juga berfokus kepada kasih Kristus. Kalau keduanya ini tidak ada, salah satu lumpuh, bisa jadi itu sesuatu yang bukan yang baik yang kita lakukan. Tapi terima kasih Pak Syarif untuk ingatannya dan juga masukan buat kita semua. Ya, amin. Bapak Ibu, waktu sudah habis. Sekalian Pak Joy menutup di dalam doa ya Pak. Untuk baik, mari kita malam hari berdoa. Ini. Nah, kita berdoa ya. Terima kasih, puji syukur atas segala anugerah. Tak mampu dengan kata-kata kami sampaikan betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Kristus Tuhan kami mau mati menebus dosa kami. Mau bangkit naik ke surga. Memberikan pengharapan. Tidak hanya memberikan kehidupan setelah kematian, tetapi sang kehidupan itu juga menghidupkan kami di dalam perjalanan di dunia ini. Tuhan bakarlah hati kami, kobarkan semangat kami,
bukan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas rohani, tetapi yang jauh lebih daripada itu adalah menjaga relasi kami bersama dengan Engkau, bersama dengan keluarga kami. Kami boleh mempunyai hati untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat pertemuan malam ini. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin.